Jadi kalau lihat judulnya kan talents dan mapping ya, talents dan mapping ya. Artinya apa tuh? Talent itu kan bakat ya, mapping itu pemetaan. Nah, sekarang ini sejak saya bikin 17 tahun yang lalu, sekarang ini banyak institusi yang ngaku punya talent mapping. Jadi siap-siap nanti ada talent mapping yang kita tidak mengerti dari mana itu. Bahkan institusi besar seperti UI, seperti Gama, seperti banyak-banyak institusi yang menggunakan merek talent mapping. Nah, bedanya kita dengan yang lain adalah ada S-nya. Talent mapping, ada S-nya. Kalau yang lain nggak ada S-nya. Ya. Berarti kita lebih dingin lah kira-kira gitu ya. Lebih dingin, kemudian juga yang membedakan dengan yang lain, kita punya map. Ada petanya. Kalau yang lain tidak punya peta. Jadi kalau ada yang ngaku talent mapping tapi nggak ada petanya, maka itu bukan talent mapping yang asli. Itu pasti yang apa namanya KW itu, KW2 kali ya. Dan kita sering kali ada tender, ada pelang gitu, mereka ikut semua talent mapping juga, tapi beda gitu, hasilnya beda. Sehingga seringkali pelanggannya rada kecewa karena tidak sama dengan apa yang mereka harapkan. Cuma kalau udah tender kan tidak bisa mengacu kepada merek kan. Jadi mau tidak mau ya begitulah ceritanya gitu. Nah, buat apa sih talent mapping gitu? Nah, ini pertanyaan besar nih karena kita kalau bicara sama atau gini lah, kalau kita ingin sukses itu kan nanya orang sukses. Nah, mereka tidak ada satupun orang sukses yang bilang sukses karena bakat. Nah, ini menarik. Kok kita ngomong sukses gitu. Tapi konsepnya beginilah, yang telemapping itu adalah berarti kita ada pemetaan bakat, di mana hasil dari konsep ini adalah orang bisa mengerti bakatnya. Tidak harus dengan assessment. Karena yang saya tawarkan adalah konsep talent mapping. Jadi bagaimana menggali kekuatan kita dengan konsep yang ditawarkan oleh talent mapping. Jadi tidak harus assessment. Karena inti dari talent mapping adalah aktivitas. Jadi bedanya talent mapping dengan assessment lain, kita punya yang namanya strength cluster. Di bawah Ya. di kasar sana. Kita punya yang namanya strength cluster. Nah, itu tidak dimiliki oleh siapapun juga, karena itu dibuat oleh tahun 2007 dan yang lain belum sampai sana gitu lah. Nah, dengan strength cluster ini kita seharusnya nggak usah pakai assessment, tapi cukup dengan mencoba seluruh aktivitas yang ada di situ, lalu merasakan enjoy, easy, excellent, earn-nya. Itu saja sebenarnya sih. Jadi kalau kita bisa merasakan enjoy-nya, easy-nya, excellent, earn-nya, maka disitulah sebenarnya kekuatan atau bakat kita. Nah, yang berbeda juga adalah definisi. Kalau talent mapping, talent di sini definisinya adalah karakter kinerja, bukan aktivitas. Jadi yang sangat mendasar di talent mapping adalah yang namanya talent itu sifat, bukan aktivitas. Kalau aktivitas namanya potensi kekuatan. Tapi unik kita justru di potensi kekuatan yang bisa dijelaskan oleh yang namanya talent tadi. Saya kira-kira gitu, makanya kan ada beberapa assessment yang gratis juga ada ST30, ada juga SWOT assessment, itu buat melihat kita suka di mana gitu. Tidak sedetail telemapping, tapi itu lumayan. Sama kayak kalau di zaman sekarang nih COVID ini, kalau yang namanya SWOT assessment sama dengan itu temperatur test yang dites kepala di dahi itu. Panas enggaknya gitu. COVID enggak gitu. Itu SWOT assessment. Kalau yang lebih lengkap yang namanya rapid test itu ST30, strength typology. Itu juga gratis, bisa dilihat di temubakat.com dan ada rencana mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan jadi seluruh pegawai negeri akan pakai ST30. Tujuannya untuk melihat karakteristik pegawai negeri di Indonesia bagaimana sih gitu. Karena ini satu-satunya konsep yang tidak bayar dan bisa merangkum itunya tipologi dari pegawai negeri kita. Mudah-mudahan ini berjalan karena itu yang bisa dilakukan dan itu membuat kita mulai aware sama bakat lah gitu ya. Saya kira begitu.
Tapi yang sebelum saya tutup, sebetulnya hari ini nggak ada rencana ngomong sih. Rencananya mau dengerin gitu ya. Karena bagi saya itu mendengar para praktisi dengan pengalaman itu bagi saya luar biasa. Dan pengalaman yang tidak saya alami, saya kan cuma bikin konsep saja. Terus para praktisi yang praktek gitu ya. Terus mereka ngalami bagaimana gara-garanya gitu ya, gara-gara telemapping. Terus mereka menulis. Saya kira akan banyak sekali nanti buku-buku semacam begini sesuai dengan pengalaman masing-masing dan itu akan menarik karena pengalaman di bidangnya masing-masing. Gitu. Jadi kita bisa lihat nanti implementasi bisa kemana-mana sih nanti gitu. Nah ini yang saya harapkan nanti kenapa saya dengerin, saya pengen belajar juga sih dari para praktisi yang pengalaman di bidang masing-masing. Saya kira demikian Umi Hajrah. Terima kasih ya. Iya, terima kasih juga Abah sudah berbagi dengan kami di sini ya mengenai sebenarnya apa sih talent mapping itu. Jadi teman-teman nanti yang belum pernah mencoba bisa mencoba yang versi gratisnya dengan temubakat.com. Tadi sudah saya tuliskan di kolom chat. Jadi teman-teman bisa coba dan nanti kalau penasaran sebenarnya aku nih seperti apa hasilnya, insya Allah tadi di grup WAG yang sudah teman-teman masuk tadi ada banyak praktisi atau santri talent mapping yang bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-teman mengenai sebenarnya ini hasil saya ini seperti apa sih gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Abah bahwa talent mapping itu kita menggambarkan dari aktivitas sehingga nanti kita bisa melihat sebenarnya apa sih easy, enjoy, excellent, dan earn-nya dari setiap aktivitas yang kita lakukan. Untuk itu memang dari situlah akhirnya hadir buku Gara-Gara Talent Mapping. Berdasarkan pengalaman dari para santri talent mapping yang sudah melakukannya, melakukan tes, kemudian mereka merasakan dalam aktivitas sehari-hari, oh ternyata saya menikmati aktivitas yang ini ya, oh ternyata pantas saja, ternyata yang selama ini saya pikir kok saya rasanya aneh, ternyata memang itu bakat saya, ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara bakat, dari bahasa bakat talent mapping ini adalah artinya bukan kalau biasanya bakat itu adalah bernyanyi, kemudian menari, kemudian olahraga. Nah, di sini kita ngomongnya tidak hanya seperti itu, tapi bagaimana kita berpikir, merasa, dan akhirnya itu terwujud dalam perilaku kita sehari-hari. Misalnya, ada orang yang sangat disiplin, ada orang yang apa-apa serba teratur. Nah, itu memang mereka memiliki bakat seperti itu. Lalu ada pula orang yang kok dia betah banget ya, misalnya bertemu dengan orang baru, kemudian ngobrol dengan santai, sementara kok saya tidak ya, ketemu orang baru tuh saya kok kaku banget gitu. Apa yang salah dengan diri saya gitu. Oh, ternyata memang itu bukan bakat saya. Nah, nanti kita akan mendengar berbagai macam cerita. Hari ini ada 5 kontributor yang akan hadir bercerita dari 37 kontributor. Nah, ini diingat-ingat ya teman-teman, karena nanti kita punya door prize ya. Jadi, hari ini akan hadir 5 kontributor, insya Allah dari 37 kontributor, ini clue ya, yang menulis buku Gara-Gara Talent Mapping. Ya. Sudah saya lihat sudah beberapa orang yang senyum-senyum di sini, kayaknya langsung mencatat ya, jangan-jangan nih jawaban door prize nanti nih, gitu ya. Ya, kita punya door prize hari ini yang akan kita bagikan ke teman-teman yang sudah hadir di sini ya. Nah, 5 kontributor yang berbagi hari ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda, memiliki profesi yang berbeda-beda, dan dari daerah yang berbeda-beda. Mereka nanti akan bercerita mengenai aktivitas sehari-hari mereka, kemudian pengalaman mereka, sehingga menemukan, oh ternyata ini nih bakat yang selama ini mereka miliki. Oh pantesan aja saya begini, ya gara-gara talent mapping nih, makanya begini. Nah, saya kenalkan kontributor yang pertama yang akan berbagi kisah kepada kita semua. Ya. Ibu Ririn, apakah sudah hadir Ibu Ririn? Oke, silakan Bu Ririn. Apakah sudah hadir? Tadi saya lihat sih sebenarnya mana ya Ibu Ririn, kita panggil. Sambil menunggu Ibu Ririn, saya akan... Oke, saya akan bacakan dulu nih profil Bu Ririn yang luar biasa. Bu Ririn adalah seorang ibu yang bahagia. Beliau begitu menyebutnya. Memiliki 3 anak laki-laki yang sudah dewasa. Menjadi ibu rumah tangga adalah prioritas selain mengajar di STKIP PGRI Ponorogo. Nah, teman-teman yang di Ponorogo nanti bisa kenalan langsung dengan Bu Ririn. Konsultan sekolah inklusi, presenter parenting,
lembaga luar sekolah yang dikembangkan bersama suami ini menjadi konsentrasinya untuk terus di jalan menuju surganya. Ya, jadi memang kalau udah ketemu bakat, ketemu potensi, nanti biasanya hubungannya dengan misi hidup masing-masing. Oke, langsung saja saya berikan waktu kepada Ibu Ririn untuk bersedia berbagi kepada kita. Silahkan Bu Ririn, panggung ini untuk Anda. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Umi yang telah memberikan banyak inspirasi untuk kita untuk mengetahui apa sebenarnya itu talent mapping. Baik, untuk membukanya, saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga untuk semua teman-teman yang khususnya santri talent mapping, dan terutama ini kebetulan ada beberapa yang sudah PO bukunya Bu Umi ini sudah saya undang ke sini juga biar mengetahui bagaimana sebenarnya isi dari gara-gara talent mapping ini. Baik, di buku talent mapping ini saya memberikan judul dengan sugesti ayah dan abah Rama. Jadi dari tulisan ini memang kita tahu bahwa ayah itu adalah figur yang tidak akan bisa lepas dari anak-anaknya. Ayah merupakan sosok yang sangat menginspirasi. Jadi hal itu yang menjadikan saya tertarik kemudian mengungkap. Ternyata saya punya dua sosok ayah nih, satu almarhum ayah saya dan yang kedua adalah Abah Rama. Ini saya rasakan betul ketika saya memahami berselancar dengan konsep talent mapping ini. Seperti halnya yang lain, bahwa memang yang sangat luar biasa, sehingga banyak juga teks-teks lagu tentang ayah ya. Teks-teks lagu tentang ayah ini tidak hanya, jadi ayah ini adalah sebagai satu sosok yang sangat menginspirasi semuanya. Dan saya mengungkapkan ini, saya punya cerita nih sebelumnya bahwa mengapa ayah ini menjadi satu mahma tersendiri untuk saya ungkap, karena saya pernah menipu ayah saya ya. Saya pernah menipu ayah saya ketika saya harus mengambil program studi atau pilihan jurusan setelah SMA. Selalu wanti-wanti pada saya bahwa ambil jurusan yang keguruan ya Dok, kan gitu. Ambil jurusan yang keguruan karena anak perempuan ambil keguruan nanti bisa mengasuh anaknya sendiri ataupun juga anak didiknya. Tetapi itu tidak sesuai dengan harapan saya. Saya kepingin ambil jurusan hukum karena saya ingin menjadi hakim, ingin menjadi jaksa pada saat itu, karena melalui hakim itu bisa membantu banyak orang, bisa berkontribusi langsung, membantu yang sebenarnya benar itu harus tetap benar kan gitu. Maksud saya begitu, Bu Umi. Jadi ternyata saya menipu sama ayah saya, tidak saya nanti pilihannya nomor 1 ya kan gitu. Tetapi tidak saya taruh di nomor 1. Nomor 1 sesuai dengan harapan saya yang jurusan hukum tadi. Kemudian yang nomor 2 baru keguruan. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi sugesti ayah ini ternyata yang diterima memang jurusan keguruan. Jadi meskipun saya menipu ayah untuk mengurutkan tadi, ternyata jurusan keguruan ini yang menjadikan pilihan ya, menjadi saya diterima karena pilihan yang kedua, bukan pilihan yang pertama. Nah, kemudian pencarian saya terhadap talent mapping ini memang pencarian setelah saya yang memberikan inspirasi banyak kan anak saya yang 3 laki-laki tadi dan 1 suami. Jadi 4 lelaki saya ini ternyata juga membuat saya pusing. Karena ternyata 4 lelaki ini cara pendekatannya juga harus berbeda. Ayahnya begini, yang nomor 1, 2, 3 itu ternyata juga berbeda.
Nah, bagaimana bisa memahaminya? Saya belajar terus belajar, akhirnya saya menemukan yang disebut dengan multiple intelligence. Jadi ternyata setiap orang itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda yang akan berpengaruh terhadap pendekatan bagaimana dia. Jadi mendekati mereka itu harus tahu bagaimana multiple intelligence itu. Nah, kemudian semakin besar itu akan menambah pemikiran saya, menambah wawasan bahwa ternyata ada talent mapping. Saya kenal talent mapping ini di sekitar tahun 2010 secara konseptual. Saya juga mencari tentang Abah Rama, tapi enggak ketemu sama Abah Rama ini. Nah, baru pada tahun 2012 saya mendapatkan informasi secara jelas tentang talent mapping ini, tetapi masih hanya bersifat informasi saja. Saya mendapatkan dari Facebook, saya mendapatkan dari banyak informasi di Google tentang Abah Rahma ini. Nah, ternyata Abah Rahma ini mengadakan pelatihan-pelatihan itu banyak yang ada di Jakarta sama di Bandung. Nah, ini jauh dari tempat saya, sehingga saya sulit menemukan Abah Rahma ini. Dia hanya sekedar sharing-sharing saja di internet. Akhirnya baru ketemu dengan Abah itu tahun 2016. Baru tahun 2016 itu saya ketemu Abah, karena Abah baru melanglang ke Jawa Timur ya. Baru ketemu di tahun 2016 itu. Dan mulailah di situ Abah memberikan banyak informasi sehingga saya pada saat itu langsung mengikuti program-program training yang diadakan oleh Abah Rahma pada saat itu. Nah, sugesti ayah saya tadi ternyata sangat sama. Maksud saya mempunyai kesamaan dengan Abah Rama. Abah Rama setelah saya dibaca oleh Abah Rama. Pembacaan itu banyak sekali. Saat itu tahun 2017 saya mengikuti basic, kemudian oleh Abah Rama pada saat itu di Surabaya. Abah mengatakan banyak hal bahwa kalau sekarang profesi Bu Ririn sebagai dosen ini sudah sama dengan apa yang ada di dalam 7 bakat tertingginya Bu Ririn, tetapi Bu Ririn punya satu yang harus dikembangkan, yakni bakat signifikannya dan bakat individualnya, individualisasinya. Jadi Ibu mempunyai kekuatan itu. Ibu mempunyai kekuatan itu, jadi dikelola saja kemampuan dalam komunikasi, kemampuan developernya, kemampuan learnernya, relator, dan ideation yang merupakan 7 bakat tertinggi itu dipadukan dengan individualisasinya sama signifikan. Sudah, Ibu bisa mengembangkan sebagai seorang presenter. Nah, pada saat itu, Bumi, ketika Abah bilang begitu, seolah-olah ini mensugesti saya, saya diberikan terus seolah-olah Abah sudah memberikan senjata agar saya bisa bermakna pada masyarakat, bermakna untuk semuanya. Nah, tidak tahu dari mana datangnya itu. Setelah pembacaan Abah itu, ternyata saya pulang ke rumah itu sudah ada beberapa permintaan menjadi narasumber dari dinas, dari perguruan tinggi, dari sekolah, dari mana saja, sehingga kemampuan individualization tadi itu sangat langsung saya terapkan, karena saat itu saya harus bertemu dengan anak SMP. Anak SMA kan berarti penampilan saya saat itu harus berbeda dengan ketemu sama mahasiswa, berbeda ketemu dengan Dharma Wanita. Saya juga sering diundang Dharma Wanita, sehingga yang kita hadapi itu adalah baik orang tua, kemudian dengan beragam profesi, terikat oleh satu, yakni Dharma Wanita tadi. Juga banyak yang mengundang baik dari level SD, SMP,
maupun SMA, maupun dinas dan lain sebagainya. Nah, ketika melayani mereka, tentu saja saya harus melihat secara tadi bakat individualization tadi. Kemudian saya harus mengemas penampilan karena saya seorang signifikannya di urutan ke-8 itu bahwa bagaimana setiap penampilan, setiap presentasi saya itu bisa mengesankan, satu bisa sampai kepada audiens yang beragam ini. Oleh sebab itu saya mempersiapkan, merencanakan itu sedemikian rupa. Nah, berangkat dari ini semuanya, Bu Umi, ini saya merasakan betul bahwa kemampuan saya di bidang komunikasi dengan banyak orang sesuai dengan kondisi orang yang mengundang, kita harus menganalisis itu. Meskipun sebenarnya bakat saya ini agak rendah ya, sehingga saya kalau dalam komunitas tertentu ini kalau belum kenal banget saya belum bisa masuk. Tetapi kalau sudah ketemu dan klik, alhamdulillah semuanya menjadi lancar karena komunikasi tadi. Kemudian ada beberapa hal yang menjadikan saya dalam buku itu saya menceritakan bahwa ada pengalaman yang sulit saya lupakan ketika saya bisa menggambarkan hasil ST30 sebenarnya pada saat itu. Jadi pulang dari Abah itu saya punya ST30 itu hampir semua guru-guru yang ada di SD Immersion, SMP, SMA semua saya suruh ngisi ST30 dalam rangka apa? Jam terbang saya itu biar semakin banyak, makanya ST30 itu sebelum mereka TMA ya ST30 ini saya berikan kepada mereka dan saya beri satu persatu. Nah, dari itu semuanya ada beberapa hal yang sangat berkesan bagi saya, yakni ada satu pasang suami istri yang sering ribut ternyata melalui ST30, melalui setelah pembacaan ini ternyata siapa yang harus memutuskan, siapa yang harus siapa yang harus mengeksekusi dari ide mereka, itu mereka jadi sadar. Dan alhamdulillah melalui ST30 ini, sepasang ini akhirnya laporan bahwa sekarang gara-gara ST30 ya, itu ternyata gara-gara talent mapping ini ternyata mereka menjadi rukun. Ini yang kemudian membahagiakan sekali. Kemudian juga ada salah satu mahasiswa yang mengikuti TMA, di situ saya jelaskan bahwa mereka ini, anak ini jurusan komunikasi, tetapi mengapa komunikasinya jelek kan gitu. Sehingga komunikasinya itu di bawah, tapi kamu itu jurusan komunikasi. Baik, kita siasati. Bagaimana cara menyiasatinya? Nah, kita diskusi itu dengan ibunya dan alhamdulillah dengan dia merasa percaya diri dengan itu semuanya dan alhamdulillah ini dia mendapat beasiswa Korea. Sehingga melalui itulah ini rasa special moment ini sangat luar biasa bagi saya, sehingga melalui kegiatan-kegiatan ini ya, kegiatan-kegiatan yang bisa membantu banyak orang memaknai apa itu sebenarnya talent mapping, itu menjadi kebahagiaan yang sulit diukur dan sulit diangkakan karena itu kepuasan tersendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa talent mapping itu banyak memberikan inspirasi kepada saya dan tantangan terkuat itu di tahun 2019 itu saya dapat waktu Jambore Jawa Timur ya, saya mendapatkan kan ada TMA gratis karena didanai oleh beberapa ada beberapa resources yang membiayai tentang penelitian itu pada saat Jambore itu. Nah, saya mendapat jatah dari panitia Jambore Jatim 2019 itu 250 orang.
250 orang. Nah, ini kan bisa dibayangkan pada saat ada dari beberapa kelompok mulai dari SMA, kemudian mahasiswa, kemudian karyawan, guru dan lain sebagainya. Ini kemudian 250 itu pada saat pengisian asesmen, saat saya menjelaskan sosialisasi, mungkin karena bakat saya di komunikasi dan di presenter tadi, enggak jadi masalah. Saya senang saja untuk mengajak mereka apa itu sebenarnya talent mapping. Tetapi yang jadi masalah adalah feedback-nya. Feedback dari 250 orang ini. Akhirnya saya harus menjadwalkan, ada yang klasikal, ada yang minta personal. Ini yang jadi pengalaman tersendiri. Dan itu semuanya karena dua sosok ayah tadi, yakni ayah saya almarhum dan Abah Rama yang sangat menginspirasi kami, menginspirasi saya, kami dalam arti keluarga, sehingga kalau di keluarga itu apapun yang ada aktivitas apa gitu, saya itu sering langsung mengaitkan dengan aktivitas talent mapping. Oh, ini maksimaser ya, ini semuanya harus menjadi baik, harus menjadi oke kan gitu. Jadi akhirnya di keluarga itu menjadi sesuatu yang sangat familiar, istilah-istilah bakat 34 bakat tersebut. Mungkin itu saja Bu Umi yang bisa saya sampaikan. Jadi di buku Gara-gara Talent Mapping ini tulisan saya ada di bab 1 dengan judul Sugesti Ayah dan Abah Rahma. Dua sosok laki-laki ini sangat menginspirasi saya sehingga saya bisa sampai dengan saat ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa menggerakkan orang, bisa menginspirasi orang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn, seru banget ceritanya. Ini banyak banget yang japri. Bu Ririn kok kelihatannya masih muda banget ya, padahal anaknya sudah jadi kebaca tadi ya, jadi sangat mempedulikan penampilan, ternyata bagian dari bakat yang dimiliki oleh Bu Ririn. Jadi gara-gara talent mapping nih ya. Oke, menarik sekali mendengar cerita Bu Ririn mengenai sosok ayah ya, ayah dan Abah Rama. Dan teman-teman jika ada pertanyaan nanti boleh dituliskan dan tahan dulu, nanti kita akan simpan di akhir untuk pertanyaan yang akan dijawab oleh Bu Ririn. Mungkin ada yang memiliki pengalaman yang sama atau pertanyaan yang sama. Nah, berikutnya akan hadir di tengah-tengah kita sosok ayah. Kalau tadi adalah terinspirasi oleh ayah dan Abah Rama. Di tengah-tengah kita akan hadir sosok ayah yang akan berbagi juga mengenai pengalamannya tentang gara-gara talent mapping. Pak Abdan sudah hadir? Pak Abdan Syakuro? Oke. Ini dia, sebentar. Saya unmute dulu, Pak. Ya. Oke. Iya. Nah, saya kenalkan beliau. Beliau adalah ayah, ya. Ayah dengan 5 orang anak homeschooling. Kalau tadi Bu Ririn dengan 4 orang anak, ini nambah lagi jadi 5. Apakah kontributor berikutnya adalah anaknya 6? Nanti kita tunggu ya. Kemudian kelahiran Padang. Saat ini bekerja sebagai manajer SDM PT PLN Pusharlis di Bandung. Alumni S1 Akuntansi Universitas Andalas Padang dan Magister Manajemen Universitas Sriwijaya Palembang. Beliau adalah mengikuti organisasi di Ikatan Akuntansi Indonesia, Jawa Barat, dan Santri Talent Mapping dan Komunitas Hebat. Jadi langsung saja Pak Abdan silahkan berbagi cerita mengenai apa sih gara-gara talent mapping kali ini. Monggo. Oke. Terima kasih Bu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk bionarasinya saya update juga karena baru sebulan saya pindah ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi saya juga di bidang SDM juga. Bisa di PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah. Buat judul tulisan saya di buku Gara-gara Talent Mapping adalah terkait dengan tips beli properti ala bakatku. Jadi kalau tulisan saya memang sifatnya adalah aktivitas yang saya lakukan.
berbeda dengan teman-teman para santri mungkin aktivitasnya melakukan konsultasi atau melakukan pelatihan. Kalau saya ini sharing terhadap pengalaman pribadi saya sendiri terkait dengan membeli properti. Kebetulan waktu itu propertinya sih di Bandung. Jadi dalam tulisan saya itu saya menuliskan tentang 7 bakat dominan saya, antara lain seperti learner, communication, futuristic, developer, harmony, dan relator. Jadi dengan 7 bakat utama itu, 7 bakat yang teratas ya, itu gimana saya bisa membeli properti ya dengan bakat itu. Pertama misalnya dari learner. Jadi saya memang senang belajar, terutama untuk properti saya juga belajar beberapa kali pelatihan, terutama dengan Pak Tung Desemwaringin waktu itu Property Revolution, saya juga belajar gimana teknik membeli properti. Kemudian juga artinya yang kedua juga dengan bakat relator. Relator itu berarti saya juga bisa mengkomunikasikan kebutuhan saya dengan teman-teman saya juga. Jadi artinya saya ketika membeli properti juga saya meminta pendapat teman yang lain, dan juga saya membeli properti biasanya kan kita langsung ke ownernya ya. Jadi waktu di Bandung jadi saya coba untuk beli properti dengan agent sebenarnya. Jadi dengan relator itu kita juga di dalam tulisan saya berbagi sedikit ya terkait dengan itu. Kemudian dengan komunikasi juga gimana saya berkomunikasi dengan para penjual. Jadi penjual kalau teman-teman lihat iklan-iklan properti itu kan bisa lihat di OLX ya. Saya kebetulan di OLX. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kita ajukan kepada mereka. Jadi secara standar itu saya belajar. Kemudian juga kita juga bisa mengajukan hal-hal yang rigid. Dan itu ada di tulisan saya. Misalnya kita akan bertanya tentang masalah rumahnya bagaimana kondisinya. Kemudian juga masalah legalitasnya. Kemudian juga apa alasan mereka menjual gitu kan. Jadi dari jawaban mereka kita bisa menilai apakah properti yang kita tuju itu cocok atau tidak dengan yang kita inginkan. Di sini juga saya sebenarnya kan kalau kita beli properti kita juga terkait dengan pasangan kita atau dengan istri kita, dengan istri saya juga, dan itu memang akan ada perbedaan-perbedaan ketika kita memilih sebuah properti. Mungkin dengan bakat harmoni saya berusaha memahami sih kebutuhan istri gimana, dan ya kita cari jalan tengahnya. Meskipun memang di dalam tulisan saya juga saya nyatakan bahwa saya juga pernah kehilangan uang 12 juta rupiah ya dalam waktu semalam karena ketidakcocokan. Jadi istri saya bilang awalnya oke, pas malam dipikir-pikir kayaknya nggak jadi gitu kan. Kita padahal udah bayar panjer gitu kan. Ya akhirnya udahlah kita anggap itu sebagai uang sekolah. Di tulisan itu juga saya berbagi juga terkait dengan 7 bakat terlemah saya. Misalnya saya bakat yang terlemah itu maximizer, kemudian juga empati, disiplin terkait dengan pembelian jual beli properti ini. Di situ saya juga akan berbagi bahwa ternyata 7 bakat terlemah kita tuh bisa ditutupi oleh bakat-bakat yang memang dimiliki oleh pasangan kita. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa membaca tulisan itu terkait dengan ketika kita paham bakat yang terkuat di kita, 7 bakat terkuat, dan kita juga paham 7 bakat terlemah kita, maka sebenarnya hal itu saling saling mendukung gitu. Jadi informasi bakat itu baik yang terkuat dan terlemah itu sangat bermanfaat sih bagi kita. Khususnya kalau bagi saya, sharing saya itu ada terkait dengan tips membeli properti. Mungkin itu aja Bu Umi, sharing sedikit terkait dengan tulisan saya yang dalam buku Gara-Gara Talent Mapping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abda yang sudah berbagi mengenai tips talent membeli properti ya. Jadi ternyata tidak hanya kalau tadi Bu Ririn bercerita talent mapping untuk membantu orang lain, kemudian di sekolahnya membantu pasangan yang bertengkar akhirnya menjadi baikan lagi. Nah, kalau Pak Abda ini menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari berupa membeli properti. Nah, teman-teman mungkin ada yang suka sekali membeli properti, nanti bisa bertanya-tanya nih, kira-kira apakah aku bisa membeli properti dengan bakat yang aku miliki. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan 2 pembicara kita bercerita bahwa ada 7 bakat terkuat, ada 7 bakat terlemah. Nah, teman-teman yang belum pernah mengikuti tes talent mapping,
Singkatnya begini, ketika kita sudah melakukan tes talent mapping, maka nanti hasilnya, di hasil tersebut kita akan mendapatkan berupa 34 urutan bakat. Jadi bakat dari nomor 1 hingga nomor 34. Nah, 7 bakat pertama adalah bakat terkuat yang kita miliki. Artinya, dia memberikan dorongan yang kuat pada aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Sedangkan 7 bakat terlemah adalah yang memang kalau kita melakukannya itu biasanya kita jadi merasa dorongannya lebih lemah, kemudian kadang-kadang lebih cepat lelah ketika melakukannya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Ririn, saya WOO-nya lemah kalau ketemu orang, tidak mudah orang baru terutama, tapi bakat individualisnya tinggi gitu. Jadi ketika ketemu satu orang, beliau sangat bisa mengulik sebenarnya orang ini seperti apa. Nah, itu. Jadi teman-teman kalau penasaran bakat terkuat terlemahnya apa, nanti boleh melakukan tes talent mapping gitu ya. Baik, kita langsung melangkah ke kontributor kita yang ketiga. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom chat. Kita akan jawab nanti di sesi tanya-jawab. Berikutnya akan saya panggilkan orang ketiga. Sosok ketiga kita adalah Mbak Lilian. Sudah hadir Mbak Lilian? Ya, Wak, sudah, Wak. Oke, alhamdulillah. Ya, Mbak Lilian ini adalah wah, alhamdulillah akhirnya nongol ini wajah cantik. Saya pin dulu nih biar terlihat. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman semuanya juga sehat. Alhamdulillah. Oke. Nanti Mbak Lilian juga punya door prize ya buat teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silahkan bersiap-siap jempolnya. Ya, Mbak Lilian ini adalah sapaan Lilian Nema ya. Saya kenalkan Lilian Nema adalah sapaan sekaligus nama pena dari Lilian Netia Almabruroh. Bunda 3 putra, kelahiran Kediri, 15 Maret ini gemar menulis sejak di bangku sekolah dasar. Kemudian di sela kesibukannya membersamai buah hati, dia menikmati perannya sebagai pembicara publik, kontributor, serta penggiat talent mapping. Menulis baginya adalah sarana menggali makna dan mengalirkan rasa. Dia berharap karyanya bisa menjadi inspirasi bagi semua pembaca. Jadi, silahkan Mbak Lilian, langsung saja berbagi menulis apa sih di buku Gara-Gara Talent Mapping ini, monggo. Oke. Terima kasih Mbak Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi tentang kisah yang saya tuliskan dalam buku Gara-Gara Talent Mapping. Sebelumnya terima kasih juga untuk Abah atas semuanya, atas inspirasinya, atas ilmunya, sehingga pada detik ini saya menjadi salah satu santri talent mapping yang alhamdulillah bisa ikut berkontribusi dalam buku Gara-Gara Talent Mapping. Oke, judul yang saya tuliskan di buku Gara-Gara Talent Mapping adalah Lilian Journey. Jadi mungkin judulnya sedikit klasik ya, tapi memang itu yang pertama kali muncul ketika saya selesai menuliskan kisah. Jadi ini isinya tentang perjalanan saya, perjalanan dalam apa? Dalam hal mengenali diri saya, kemudian dari saya mengenali diri setelah belajar talent mapping itu, saya kemudian dimudahkan oleh Allah untuk mengenali pasangan saya dan mengenali anak-anak saya. Dan alhamdulillah semakin ke sini saya juga mendapatkan kepercayaan dari beberapa orang, dari teman, bahkan orang yang saya tidak kenal, untuk membacakan hasil talent mapping assessment mereka. Jadi yang pertama, ceritanya awalnya saya bergabung menjadi santri talent mapping. Waktu itu ada ajakan dari seorang teman yang saya sayangi, gitu. Ajakannya itu membuat saya, lebih karena ajakan dia lah ya, membuat saya akhirnya saya memutuskan, oh ya saya mau ikut talent mapping basic ya. Nah, setelah saya mempelajari lebih jauh tentang talent mapping ini, saya jadi tahu ternyata saya mau ikut talent mapping basic itu karena ternyata ada bakat saya, relator saya kuat, belief saya kuat, sehingga ada dorongan saya untuk kemudian menjaga persahabatan saya dengan teman saya itu dengan mengikuti permintaannya begitu. Nah, kemudian alhamdulillahnya
ketika saya ikut TM Basic itu, Allah membukakan hidayah untuk kemudian saya lebih memahami diri saya, bagaimana saya yang sebenarnya. Alhamdulillah memang sebelumnya saya sudah merasa bahwasanya oh iya saya senang berbicara di depan orang, artinya communication saya nomor 1. Dan itu nampak di urutan bakat saya. Memang sebelumnya saya sudah alhamdulillah cukup terbiasa ya dimintai tolong untuk mengisi beberapa event begitu, menjadi pembicara, pemateri dan sebagainya, dan ini ternyata hasil TMA saya oh iya benar, ternyata saya mempunyai bakat communication yang kuat, dan itu terbukti seperti itu. Kemudian menginjak tahap selanjutnya saya kemudian memanfaatkan hasil belajar saya dari talent mapping itu untuk kemudian lebih memahami pasangan, untuk lebih memahami anak-anak. Di sini saya menemukan bahwasanya dengan kita mengetahui talent mapping, kita jadi bisa merubah sebuah perspektif yang awalnya mungkin kita anggap negatif, jadi positif. Misalnya seperti ini, ketika anak-anak kita mungkin banyak permintaan, atau mungkin kalau bahasa Jawanya itu ngengkelan begitu, itu ternyata ada dorongan bakat dia. Bisa jadi dari ngengkelannya itu dia ada bakat komen. Ya, jadi dia butuh sebuah kejelasan. Misalnya seperti ini, anak saya kalau terutama yang nomor 2, kalau ayahnya mau berangkat kerja atau saya mau kemana begitu, mesti bilangnya nanti belikan jajan ya, nanti belikan jajan. Misalnya kita bilangnya nanti lihat nanti, jangan lihat nanti, ya belikan sampai dia mendapat jawaban ya, artinya dia membutuhkan sebuah kejelasan. Nah, gitu. Atau kemudian kakak, nah yang nomor 1 itu anak saya, ketika dia punya agenda atau rencana, baik itu dengan kami orang tuanya, atau dia dengan temannya, atau dengan adiknya, itu dia akan benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya, kebutuhannya. Misalnya kalau dia mau renang, dia kan les renang dia. Sebelum jamnya atau sebelum hari H dia les renang itu, maka dia akan menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju renangnya, sabun mandinya, samponya, handuknya, bahkan milik adiknya juga ikut ditatakan. Atau misalnya ini tadi, hari ini tadi dapat WA pengumuman dari guru kelasnya bahwasanya hari Selasa besok lusa itu ada luring. Jadi kelompok belajarnya begitu ke rumah gurunya. Nah, semua buku suruh dibawa sama gurunya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, Masya Allah, hari ini juga, detik ini tadi, sudah siap semuanya. Meja belajarnya, bukunya, semua sudah disiapkan dengan rapi. Saya tanya, kenapa Thomas? Itu kan masih hari Selasa nanti. Gak apa-apa, nanti kalau pas hari hanya, aku sudah nggak mikir lagi, katanya begitu. Artinya, dorongannya, arrangernya untuk menata segala sesuatunya untuk jadi lebih efektif itu benar-benar kuat dalam dirinya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, kalau bagi saya ya, mungkin beberapa teman juga begitu merasakan, ketika kita melihat dari sisi negatif, perspektif negatif, ini kok menjengkelkan banget sih, ini kok nggak sabaran banget sih, ini kok begini-begini dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah tahu tentang bakat, tentang talent mapping, Masya Allah, kita jadi lebih, ternyata si kecil ini punya dorongan bakat ini. Oh ya, kemungkinan besar kakak punya bakat ini dan sebagainya. Sehingga kita lebih melihatnya lebih positif lagi, dan kita tidak mudah menjudge anak. Jadi tidak mungkin ada yang tipe-tipe agak nangisan begitu ya. Kalau kita kurang tahu tentang bakat, mungkin kita akan mengatakan cengeng begitu ya. Tapi ternyata kalau kita menggali lebih jauh bisa jadi bakat empati si kecil itu kuat kan gitu. Jadi banyak hal. Cantik. Makasih. Nah, misalnya lagi ketika kakak kita beri tugas gitu. Contohnya begini, beberapa waktu lalu kami bersepakat untuk membeli kambing. Nah, kambing ini kita jadikan sebuah
media untuk pembelajaran kakak dan adik agar mereka lebih bertanggung jawab. Nah, kemudian, nah ini penanggung jawab utama kakak ya, karena usianya sudah 10 tahun, adik masih ikut-ikutan aja. Nah, kita memberikan tanggung jawab dia mulai bagaimana membersihkan, mulai bagaimana memberi makan, mengeluarkan di pagi hari dan sore memasukkan lagi ke kandang dan sebagainya. Nah, si kakak ini alhamdulillah mampu melaksanakannya dengan cukup baik, walaupun ada kalanya dia merasa bosan, ada kalanya dia merasa jenuh begitu ya, capek dan sebagainya, tapi tetap dia lakukan dengan baik. Dan ini kami alhamdulillah melihatnya kemungkinan besar dia punya bakat responsibility yang kuat juga. Artinya dia punya dorongan untuk menyelesaikan tugas yang diamanahkan ke dia. Contoh lainnya yang responsibility kuatnya ketika ayah minta tolong ke kakak mengemas barang untuk mau dikirim ke gudang. Itu dia menyelesaikan dengan baik sampai selesai. Termasuk tugas sekolah pun, ketika dia itu tugas hari itu, maka dia akan berupaya menyelesaikan. Jadi bahkan sampai kami itu kadang bilang, Mas, sudah kalau belum selesai, memang bakat pada anak-anak itu luar biasa, termasuk dalam diri kita ya. Ketika kita menggali, seperti yang disampaikan Mbak Umi tadi, di talent mapping itu ada 34 tema bakat ya. Kita punya itu yang 28 sampai 34. Artinya setiap kita punya seluruh bakat itu, hanya dorongannya yang berbeda, mana yang terkuat, mana yang kuat, mana yang sedengan, mana yang lemah, dan mana yang lemah. Tinggal bagaimana kita kemudian mengasah terus yang kuat dan mensiasati yang lemah. Nah, terkait anak-anak juga, kembali lagi ya, ketika kita mempelajari, mengamati, mendeteksi bakat pada anak-anak kita, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang kurang pas. Misalnya, ketika kakak atau adik menginginkan sesuatu, nah ngototnya itu ngengkelannya itu tadi itu kan ada kemungkinan bakat komen. Nah tapi ekspresi bakatnya bisa jadi itu belum sesuai dengan misalnya adab atau sopan santun. Nah di situ tugas kita sebagai orang tua kemudian mengarahkan agar anak-anak kita itu bisa mengekspresikan bakatnya dengan baik, dengan benar, sehingga istilahnya bakatnya tidak terbentur dengan adab gitu. Nah ini insya Allah seiring dengan usia, seiring dengan bertambahnya pengetahuan anak-anak kita, insya Allah tentunya dengan pendampingan kita juga anak-anak akan bisa menjadi pribadi yang bakatnya jalan, adabnya juga jalan, sehingga mampu menjadi orang-orang yang peran terbaik dalam kehidupannya nanti. Ya, insya Allah itu sedikit cuplikannya dari apa yang saya tuliskan di buku Gara-gara Talent Mapping. Lebih lengkapnya mungkin nanti Bapak Ibu bisa order sekalian untuk kemudian membaca lebih lengkap kisah saya dan kisah teman-teman yang lainnya. Insya Allah itu. Terima kasih Mbak Umi. Singkat aja nggak apa Mbak ya. Okay. Terima kasih semuanya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lilian yang sudah berbagi dan di tengah-tengah berbagi tadi saya jadi ikutan merasa tersanjung ketika anaknya bilang, Mama cantik banget. Saya jadi merasa, oh kayaknya pujiannya buat saya juga nih. Masya Allah, so sweet banget ya Mbak. Oke, teman-teman, setelah ini kita akan mendengar lagi masih ada 2 kontributor yang akan berbagi, tapi sebelumnya kita akan bermain sebentar. Kita ada door prize buat teman-teman semuanya. Jadi silakan bersiap-siap, tangannya bisa dipindah ke kolom chat, karena akan ada sebuah pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Oke, sudah siap untuk door prize-nya? Kalau sudah siap, boleh berikan jempolnya. Di partisipan ada logo yes atau no. Bagaimana sudah siap menerima door prize, silakan klik tombol yes, supaya saya tahu berapa orang yang siap menerima hadiah.
Oke, baru satu orang yang bilang yes. Yang lain nggak mau hadiah nih. Oke. Baru 8 orang yang bilang yes. Oke, dari 60 sekian. Oke, 11 orang yes. Oke. Ya. Oke, baik. Ya, door prize-nya sangat sederhana banget nih pertanyaannya. Nah, ini diperuntukkan untuk teman-teman semuanya. Ya, pertanyaannya adalah, ya, ini akan berhadiah satu buah buku yang dari Mbak Lilian ya. Jadi Mbak Lilian ini tadi disampaikan bahwa beliau adalah penulis buku juga, dan Mbak Lilian membagikan satu buah bukunya kepada teman-teman semuanya. Jadi pertanyaannya adalah, jeng. Ya, saya mau lihat kolom chat dulu. Berapakah jumlah putra dari Ibu Ririn? Oke. Iya, Bu Ririn, apakah ada yang sudah betul jawabannya, Bu Ririn? Silakan di unmute dulu Bu Ririn mikrofonnya. Oke. Ya. Ya, ada yang betul, ada yang salah. Oke. Baik, siapa yang betul ini, Bu? Oke, saya lihat dulu di chat ya. Oke. Ya. Yang berlaku paling awal, Mm-mm. paling awal menjawab 3 adalah Bu Ana dari Bogor. Oke. Selamat Bu Ana dari Bogor, menjawab pertama pas. Oke, ya berarti gercep banget nih ya. Ya, selamat kepada Bu Ana dari Bogor, akan mendapatkan satu buah hadiah dari Bu Lilian berupa buku hasil karya Bu Lilian. Oke, berikutnya saya masih punya pertanyaan kedua untuk DRPS kali ini. Sudah siap? Oke, boleh katakan siap ketika sudah siap? Oke, ya DRPS kedua adalah siap-siap. Kita bermain-main angka lagi nih ya. Ya. Berapakah jumlah partisipan yang hadir hari ini? Oke. Ya. Sudah ada yang betul nih jawabannya? Jawabannya adalah 67. Oke, kita lihat siapa yang paling cepat di sini tadi ya. Pak Lukman. Pak Lukman, oke. Awalnya saya mau ngasih hadiah buku dari Pak Lukman nih. Karena Pak Lukman yang menang, maka saya alihkan lagi hadiahnya adalah sebuah Tupperware dari Pak Nuga ya, Pak Lukman ya. Siap? Dan kita dapat hadiah door prize, langsung Pak Nuga tepuk tangan ya. Iya, Pak Nuga, terima kasih door prize-nya memberikan satu buah Tupperware kepada Pak Lukman gitu ya. Oke, masih punya door prize lagi kita hari ini sampai nanti sampai nanti berakhir tentunya. Jadi teman-teman terus standby ya, jangan kemana-mana karena kita akan masih ada 2 kontributor lagi dan masih ada door prize yang lainnya lagi. Baik, tadi ada pertanyaan yang masuk, apakah sudah terjawab? Coba saya cek dulu. Oke, sudah dijawab oleh teman-teman ya pertanyaan yang masuk dari oke, ini ada pertanyaan buat ada satu buah pertanyaan yang akan saya bacakan dulu untuk Mbak Lilian. Jadi silakan nanti dijawab oleh Mbak Lilian ya. Pertanyaan dari Mbak Suratmi. Mbak Lilian, selain merubah perspektif tentang perilaku anak yang mungkin negatif menjadi positif, hal apa lagi yang Mbak Lilian temukan dalam pengasuhan anak? Panduan pengamatan aktivitasnya anak dengan apa, Mbak? Silakan Mbak, satu pertanyaan ini dijawab dulu sebelum kita beralih ke kontributor berikutnya. Yes. Terima kasih Mbak Umi, terima kasih Bunda Suratmi ya yang bertanya. Sebenarnya banyak hal yang kita temukan ketika kita memahami mapping dalam pengasuhan anak-anak. Salah satunya adalah juga ternyata saya pribadi sebagai seorang ibu, ada beberapa hal bakat saya yang kemudian harus saya siasati untuk kemudian bisa mengasuh anak dengan baik. Misalnya, aktivator saya lemah.
tapi saya punya responsibility yang kuat. Jadi ketika saya ingin melakukan aktivitas bersama anak-anak, bermain bersama kah, atau kemudian menggali hal-hal yang lebih banyak lagi dari mereka, mendeteksi bakat mereka juga. Terus kemudian karena aktivator saya lemah, maka seolah-olah itu kita jadi mager, susah untuk bergerak. Tapi kemudian saya mensiasatinya dengan menggunakan bakat responsibility saya. Artinya saya memandatkan kepada diri saya sendiri untuk kemudian menyelesaikan tugas ini. Oke, hari ini adalah melakukan ini. Hari ini mendampingi anak-anak begini. Nah, seperti itu. Jadi selain juga mengubah perspektif dari negatif ke positif dalam hal anak-anak, itu juga berlaku ke diri kita juga gitu. Ada upaya untuk kemudian mensabarkan diri juga, nah kayak begitu. Dan ini menggunakan apa gitu ya? Saya lebih ya karena dasarnya adalah talent mapping, maka saya mengacunya lebih ke talent mapping sendiri. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak juga saya dan pasangan itu mengacunya ke talent mapping. Oh iya, ternyata ini begini. Nah, si kakak model bicaranya begini. Oh ini kayaknya ini deh, komunikasinya bagus deh. Nah kayak begitu. Lebih ke situ yang dominan di kita pakai talent mapping-nya. Kalau yang lainnya insya Allah sebagai penunjang. Seperti itu Mbak Umi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Lilian. Jadi setelah kita memahami bahasa bakat, jadi lebih enak ya Bu mengamati aktivitas anak-anak sehari-hari. Jadi ketika tadi anaknya kok gampang sekali tersentuh ketika melihat orang lain gitu. Bukan lagi kita melabeli dengan cengeng, tapi anak saya memiliki bakat empati sepertinya. Jadi itu tadi salah satu manfaat yang disampaikan Mbak Lilian ketika bisa memahami bahasa bakat. Oke. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut lagi ke Ibu Arifah setelah ini, ya, ada Ibu Arifah yang akan berbagi. Kita foto bareng dulu yuk, mumpung masih fresh, mumpung masih melek semuanya. Jadi silahkan dinyalakan dulu videonya. Kita akan foto bersama. Oke. Abah dipanggil Umi? Abah sudah on langsung. Begitu kita foto bareng, Abah langsung on. Jadi Abah langsung on. Oke. Kita ada 3 slide hari ini, ada 3 layar. Jadi nanti mohon menunggu sebentar ketika saya screenshot. Apakah perlu menggunakan 4E kita? Ya, boleh tangannya seperti ini teman-teman. Tadi kan disebutkan ada easy, enjoy, excellent, earn. Itu ada 4 dan E gitu ya. Jadi silahkan tangannya boleh diberikan di depan untuk ya. Oke. Siap-siap ya. Tangannya boleh on point, senyumnya juga boleh on point ya, jangan lupa. Oke. Saya screenshot dulu teman-teman, silahkan. Layar pertama. Ya. 1, 2, 3. Mohon menunggu dulu ya, bersabar. Sebentar. Berikutnya layar kedua. Ada Mbak Sami, ada Mbak Dian. Ya. Silahkan senyumnya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Berikutnya layar ketiga. Di sini ada Mbak Lilis, ada Mbak Putri, ada Mbak Ria. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman sudah berfoto bersama kali ini. Jadi ini sebuah kebiasaan yang baru juga ya. Ketika pandemi, kita punya style foto yang baru nih. Punya style foto yang baru. Oke, baik langsung saja. Setelah ini kita akan hadirkan salah satu sahabat kita, ada Ibu Arifah. Saya kenalkan beliau. Oke. Adik, Bude. Ya. Ya. Sebentar, saya pin dulu biar kelihatan. Ya. Ibu Arifah, Insinyur Arifah Handayani, MPSI.
Lahir di Semarang 4 Agustus 1969. Menikah dengan Dr. Nasiruddin Rauf dan dikaruniai seorang putra bernama Afif Naufal Fatin usia menjelang 17 tahun. Lulus dari SMA 1 Semarang dan masuk Fakultas Pertanian UNS tanpa tes lewat jalur PMDK. Kemudian ijazah pasca sarjana diperoleh dari program Magister Psikologi UMS sebagai lulusan terbaik dan tercepat, Masya Allah. Karir pertama sebagai asisten direktur sebuah perusahaan terbesar se-Asia Tenggara saat itu. Melepas karir dan memutuskan menikah tahun 1996. Menetap di Karanganyar dengan aktivitas sebagai owner lembaga pendidikan KBIT, TKIT plus Al-Furqon, dan inisiator Kreifa Community. Wah, seru banget nih. Jadi langsung saja Bu Arifah, silahkan bercerita apa sih gara-gara transmapping dari Bu Arifah. Monggo, Bu. Iya, terima kasih Bu Umi. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Halo? Oke. Kedengeran, Bu. Iya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini, malam ini ya, kita ketemu di ruang Zoom dengan 36 kontributor, 37 dengan saya, kontributor buku gara-gara talent mapping, kemudian juga santri-santri talent mapping yang lain, terus teman-teman yang kemarin sudah memesan buku atau yang belum memesan buku, semoga dengan adanya sharing ini jadi tertarik untuk segera memesan bukunya. Gitu. Tadi sudah beberapa teman-teman kontributor sudah menyampaikan sharingnya gitu, dan semuanya nggak ada yang sama, gitu. Unik semuanya, nggak ada yang sama. Ada mungkin saya dengan Pak Abdan mungkin berbeda, gitu. berbeda jauh gitu. Jadi bakat masing-masing orang itu memang unik, tidak akan ada yang sama. Urutannya pun akan berbeda-beda. Jadi talent mapping itu kan terdiri dari 34 bakat. 34 bakat dan saya memang urutan bakat pertamanya adalah learner. Jadi saya memang senang belajar. Jadi saya senang sekali belajar. Belajar itu yang saya sukai sebenarnya prosesnya. Jadi bukan hasilnya. Jadi jangan salah kalau saya misalnya tidak pernah bisa menyelesaikan semua proses belajar itu. Dalam artian gini, tidak menuntaskan karena ya rasa ingin tahu saya sudah tercapai, ya sudah sampai di situ. Sama juga ketika saya, kenapa saya tertarik dengan talent mapping pada awalnya karena rasa ingin tahu saya juga. Gitu. Apa sih sebenarnya talent mapping itu? Kemudian saya belajar dan akhirnya ketika saya belajar di talent mapping itu, saya malah menemukan jawaban-jawaban yang sekian puluh tahun yang lalu itu menjadi pertanyaan-pertanyaan besar. Seperti misalnya, saya itu senang belajar, tapi nggak suka sekolah. Saya senang belajar, tapi nggak suka sekolah. Ternyata kemudian saya temukan itu di talent mapping, karena bakat saya pertama learner, tapi konsistensi saya itu paling akhir. Jadi saya nggak suka dengan apa yang disebut dengan sesuatu yang berulang, sesuatu yang teratur, yang apa ya? Kalau di sekolah itu kan masuk jam sekian, ini jam sekian, ini itu. Jadi saya dulu waktu SMP, SMA itu sering bolos. Saya sering bolos. Tapi bolosnya saya itu perginya ke perpustakaan wilayah. Jadi saya itu di sana malah bolosnya baca buku. Jadi kalau yang lain mungkin bolos pergi ke mall, zaman saya dulu belum ada mall ya, masih supermarket lah. Itu saya baca buku. Kalau ujian ya ujian, tapi ketika saya misalnya pelajaran yang tidak saya suka, saya tidur. Pergi ke UKS, gitu, bolos. Gitu. Karena saya kadang nggak nyaman dengan apa ya dengan hal-hal yang sistem pembelajaran pada saat itu. Gitu. Tapi saya tidak ingin meninggalkan karena saya senang belajarnya. Jadi tetap belajar sama teman, saya tetap ingin belajar. Gitu. Nah, berkaitan dengan bakat learner saya, meskipun saya misalnya bolosan gitu loh, bolos atau gimana, saya karena punya bakat maximizer, sehingga saya setiap kali melakukan sesuatu itu saya selalu pengen sesuatu hasil yang maksimal. Gitu. Bakat maximizer ini juga ada pengalaman nih. Mungkin di sini ada juga teman saya yang di magister psikologi, mungkin pasti tahu kenal saya gitu ya. Bagaimana maximizernya saya. Jadi waktu itu saya ikut ujian tesis gitu, sudah di ACC itu, sudah di ACC,
Cuma berapa hari sebelum saya maju ujian, saya melihat ada bagan alur yang saya bikin itu, menurut saya agak kurang gitu. Padahal itu sudah di ACC, tinggal saya maju aja. Tapi karena saya merasa bahwa ini memang nggak benar, nggak maksimal, nggak sesuai dengan pikiran saya gitu, yang ada perubahan-perubahan, saya maju. Gitu. Sehingga kadangkala memang ini kalau orang-orang maximizer, kalau yang mungkin tidak mengenal, belum mengenal bakat, akan dianggap sebagai orang yang lebay, orang yang cari-cari masalah, orang yang mempersulit diri sendiri. Padahal memang di situ dia kepuasannya adalah dia ingin maksimal. Gitu. Sehingga saya maju ke bimbing saya bilang, Bu, saya merasa ini ada yang kurang dari bagan saya rubah boleh nggak? Dosen saya juga tersenyum gitu loh. Mungkin aneh gitu loh. Seorang mahasiswa sudah oke, masih nyari-nyari itu sendiri, dikoreksi sendiri dan maju gitu. Jadi tapi itulah kepuasan saya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan di zaman dulu ketika saya dianggap sebagai anak nakal karena sering bolos itu, andai saya belajar talent mapping itu zaman dulu, mungkin saya sudah tahu jawabannya. Kenapa saya senang belajar tapi nggak suka sekolah? Kenapa saya pengen hasilnya selalu maksimal? Terus kemudian ada hal-hal yang lain yang saya temukan ketika saya belajar talent mapping ini. Hal-hal yang bisa memberikan jawaban pertanyaan terhadap pertanyaan saya sendiri atau pertanyaan orang-orang di sekitar saya. Termasuk ketika, karena saya memang tidak suka hal-hal yang bersifat aturan yang saklek gitu. Saya pernah diterima di lembaga pemerintahan, mungkin kemarin pengalamannya Bu siapa ya, lembaga pemerintahan, dan saya memang tidak masuk, tidak melanjutkan. Bagi orang lain saya waktu itu dianggap sebagai orang gila, orang nggak bersyukur gitu. Yang lain begitu pengennya mendapatkan posisi itu gitu loh, kerjaan itu, sementara saya dengan entengnya aja ngelepas gitu. Karena memang saya merasa bukan di situ dunia saya. Saya ngerasa saya nggak mungkin bisa nyaman tinggal di lembaga pemerintahan itu dengan diri saya itu, saya nggak mungkin. Cuma saat itu saya belum tahu jawabannya apa. Saya hanya merasa saya nggak nyaman aja kalau saya lanjutkan proses saya bekerja di tempat tersebut. Gitu. Jadi ya setelah saya kenal talent mapping, saya jadi tahu ya memang saya memang tidak berbakat di situ gitu. Tidak nyaman untuk bekerja di situ. Buat apa kita bekerja di tempat yang kita ngerasa memang itu bukan dunia kita. Lalu saya juga menemukan hal lain di talent mapping mengenai mungkin tadi belum sempat disinggung yang mengenai belief sama empati gitu ya. Saya beliefnya cukup lumayan di urutan ke-9 kalau nggak salah. Empati saya itu rendah. Gitu. Nah kadang-kadang orang tuh, saya tuh nggak bisa membedakan dulu. Kenapa? Ternyata kemudian di talent mapping saya bisa tahu kenapa bedanya antara belief dengan empati. Ketika saya senang menyenangkan orang lain, mendahulukan orang lain, senang dimanfaatkan. Gitu. Senang dimanfaatkan. Saya itu orang yang senang dimanfaatkan, menyenangkan, mendahulukan orang lain, itu saya senang. Tapi bagi orang lain, saya adalah orang yang dingin. Menurut orang lain, saya orang yang dingin, yang gak peka perasaan. Ternyata memang itulah. Ternyata saya memang senang saling menolong, senang menyenangkan orang lain. Tapi saya tidak terlalu peduli dengan apa rasa orang lain itu. Saya tidak terlalu. Saya nolong aja. Saya pengen melakukan sesuatu ya memang karena saya pengen melakukan sesuatu, bukan karena pertimbangan kenapa kamu jadi begini, kenapa perasaan begini, kenapa itu enggak. Sehingga itu yang membuat saya jadi paham gitu loh letak ini. Mungkin bagi teman-teman yang ini kan saya kesannya dingin, nggak peka perasaan gitu. Tapi kok senengnya nomor 1 kalau orang Jawa itu senengnya obo bau gitu. Itu ternyata memang bakat belief saya yang dominan di situ. Nah, ada beberapa yang lain seperti misalnya saya intellection saya juga ya ini Pak Tamsul. Ya, sama Pak, terus Pak. Intellection saya juga kuat gitu. Saya senang mikir. Jadi memang 7 bakat saya itu arahnya ke mikir semuanya. Gitu. Arahnya ke mikir semuanya. Saya relator itu tidak terlalu bagus, sehingga saya sebenarnya tidak terlalu suka berada pada komunitas yang besar. Saya senangnya
berada pada komunitas-komunitas yang kecil, yang diskusi-diskusi yang lebih mendalam di grup-grup kecil. Jadi saya tidak terlalu suka dengan grup-grup yang besar. Saya lebih senang menyendiri, lebih senang ya mungkin karena saya senang mikir dengan dalam gitu ya. Dan pada saat pandemi ini, itu tidak terlalu masalah buat saya karena saya kalau udah cukup ada laptop, ada buku, udah diem saya nggak terlalu butuh bergaul dengan banyak orang yang ini saya nggak terlalu, sehingga pada pandemi ini alhamdulillah saya juga terima kasih sama Bu Esti, kalau Bu Esti ada gitu yang memotivasi saya sehingga saya pada pandemi ini bisa ikut dalam beberapa grup antologi, mungkin ada sekitar 15-an gitu grup antologi gitu, dan menyelesaikan buku solo saya juga gitu, ada 2-3 buku gitu. Alhamdulillah malah ini justru malah membuat saya kreativitasnya jadi lebih kuat. Siapa lagi ya? Interaction saya, kemudian komunikasi saya juga cukup lumayan, bakat nomor 7 gitu. Apalagi ya? Terkait bakat maximizer itu juga memang seringkali membuat karena saya tuntutannya sangat tinggi gitu ya. Orang maximizer itu kan standarnya tinggi, tapi standarnya itu pada dirinya sendiri loh ya, menurut dia. Jadi bukan menurut ukuran orang lain. Kalau menurut dirinya, menurut saya misalnya itu belum bagus, belum sempurna, ya saya akan melakukan saya ulang-ulang lagi gitu. Termasuk dalam menulis. Saya sampai titik koma pun saya perhatikan. Gitu. Sehingga ketika misalnya itu tidak maksimal, ya saya ulang lagi, saya tulis ulang lagi. Dan mungkin bagi orang lain itu melelahkan, tapi bagi saya itu menyenangkan, mengoreksi sendiri gitu. Itu sangat menyenangkan sekali. Dan untuk bakat lender saya, karena memang itu bakat pertama, jadi saya rasa ingin tahunya memang besar. Suami saya itu mungkin lebih takut saya ke Gramedia daripada saya ke mall gitu. Karena kalau ke Gramedia saya bisa pulang dengan membawa setumpuk buku gitu. Jadi bukan takut dalam artian negatif ya begitulah gitu. Jadi memang buku, meskipun tidak identik, seorang lender itu selalu dengan buku ya, tidak identik, karena bisa belajar di tempat-tempat yang lain. Dan perlu ini karena saya harmoninya itu rendah. Harmoninya saya rendah. Jadi ketika saya harmoninya rendah, inilah bagusnya di talent mapping, saya paham gitu bagaimana mensiasati kelemahan saya. Sehingga saya kemudian mencari orang asisten atau mencari orang kepercayaan yang harmoninya kuat untuk menutup kelemahan saya. Karena kan saya nggak bisa kalau saya harus cari orang yang harmoninya sebenarnya kita ke toko buku. Ya, Bu. Harmoninya itu saya tutupi dengan mencari orang, partner yang bisa menutupi kelemahan saya. Sehingga kita memang di talent mapping itu kan kita dikuatkan pada apa yang kuat kita lebih kuatkan, yang lemah kita siasati. Jadi kita nggak punya bakat semuanya. Bakat itu nggak ada yang jelek. Bakat itu hanya memang kita nyamannya dan memang kita kuatnya di mana, yaitu yang harus dikuatkan, sementara bakat lemah kita siasati. Itu aja. Oh ya, terakhir saya ada pantun ini. Pantunnya, bentar. Bungkus ketan roti remahan, dibawa camping sampai ke jalan. Fokus kekuatan, siasati kelemahan, santri talent mapping memang jebolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk Bu Arifah, tepuk tangan virtualnya karena sudah memberikan pantun yang luar biasa kali ini, Masya Allah. Keren, Bu. Ya, saya jadi ingat cerita yang sering diulang-ulang Abah ketika kita ikut TM Basic, bahwa bakat empati itu yang rendah itu cocok untuk jadi relawan gitu ya, karena memang jadi kadang-kadang kita dulu berpikir kok kayak ini nggak peka banget sama orang ya, ternyata itu ada positifnya gitu. Ketika kita menolong orang, ketika kita membantu dalam situasi bencana, justru dibutuhkan teman-teman yang memang bakat empatinya di bawah, sehingga ketika menolong orang kan jadi nggak, aduh kasihan nih gimana ya orangnya, jadi nggak nolong-nolong ya Bu ya.
Masya Allah. Ya, jadi memang bakat yang kita miliki semua memang sudah terinstall dengan sangat sempurna. Jadi memang tugas kita menggali sebenarnya bakat kita apa dan bagaimana kita menerapkan dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih sharingnya Bu Arifah. Teman-teman kalau ada pertanyaan, Makasih, Bu Umi. iya, dan ternyata banyak yang senasib dengan Bu Arifah nih. Ternyata Sukopennya banyak banget nih ya. Yang maximizer, yang jajannya di Gramedia. Masya Allah. Iya, jadi mereka memiliki saudara sepuku ya. Oke. Nah, ada kontributor terakhir kita hari ini yang jauh-jauh dari Aceh yang akan berbagi kepada kita semuanya. Ya, Ibu Esti. Ya. Saya memanggil Ibu Esti. Makasih hadir. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Gimana kabar Aceh, Bu? Aman? Aman, alhamdulillah sudah reda, badainya, hujannya sudah reda. Listrik juga sudah nyala lagi, gitu. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman semua. Iya, Bu Esti ini adalah salah satu penggerak yang akhirnya bisa melahirkan buku Gara-Gara Talent Mapping. Beliau mengumpulkan kami semua, santri Abah Rama ini, siapa sih yang doyan menulis, ayo kita kumpul bareng, dan akhirnya dalam waktu singkat lahirlah buku Gara-Gara Talent Mapping. Jadi nggak heran banget kalau Bu Esti ini dijuluki antologi, Ratu Antologi. Nah. Oke, saya bacakan sekilas profil beliau. Esti Wulansari adalah seorang ibu 2 orang anak asal Jakarta yang saat ini berdomisili di Banda Aceh. Ya, yang terkenal dengan kopinya, ya, Banda Aceh ini. Ketertarikan dan pada dunia anak membuat beliau berkecimpung dalam aktivitas pendidikan anak usia dini. Aktivitas kesehariannya adalah sebagai pengelola PAUD inklusi, Kasya, dan founder sekolah fleksibel berbasis fitrah, minat, dan bakat. Kasya Fleksi Aceh namanya. Penggiat parenting yang juga penggiat komunitas ini sudah menulis 10 buku antologi dan saya yakin sekarang sudah bertambah lagi nih di berbagai genre. Sementara karya solonya adalah Cinta di PAUD Kasya dan 101 Parenting Quotes Ustadz Aat. Penulis dapat dihubungi di ewulansabda@gmail.com. Dan nanti Bu Esti punya buku yang akan dibagikan kepada teman-teman semuanya di sesi door prize setelah ini, ya. Oke, monggo langsung Bu Esti bercerita apa sih pengalaman Bu Esti tentang Gara-Gara Talent Mapping? Silahkan. Iya, terima kasih. Mau menyapa teman-teman semuanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa gabung karena tadi saya pikir nggak bisa gabung karena Aceh memang dari pagi sedang hujan badai, kemudian mati listrik berkali-kali gitu. Jadi jaringan lunglep, tapi memang ini rezeki ya. Saya yakin memang Allah sudah memberikan rezeki bahwa saya bisa bergabung malam ini, bisa menyapa teman-teman. Nggak ada yang kebetulan, memang Allah sudah setting seperti ini, alhamdulillah. Berbagi, ini ada yang nanya deadline. Kalau kontributor kayak gitu, dia pasti nanyanya deadline-nya kapan gitu. Jadi teman-teman, ya alhamdulillah saya memang menginisiasi buku Gara-Gara Talent Mapping ini sebenarnya sebuah ketidaksengajaan, tapi sebenarnya tidak ada yang tidak sengaja ya. Karena kami tergabung gitu ya di grupnya Kang Firman. Jadi teman-teman santri itu bertanya-tanya gitu, kenapa saya beberapa malam tidak hadir gitu ya dalam sebuah sesi, kemudian saya bilang saya sedang sibuk mengejar deadline. Nah, bertanya-tanyalah mereka apa deadline apa gitu kan. Saya bilang saya sedang mengejar beberapa deadline antologi karena saya pengen jadi ratu antologi gitu. Saya bercanda sebetulnya, tapi akhirnya itu jadi sebuah julukan lah dari teman-teman gitu ya. Karena saya memang berniat dalam tahun ini mudah-mudahan bisa mengejar 45 buku antologi supaya setara dengan jumlah usia saya yang sudah 45. Sudah tua nih ya, jadi mudah-mudahan tua umurnya tapi insya Allah semangatnya tetap muda gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang suka menulis, kepingin punya buku, boleh nanti boleh japri saya gitu ya. Saya punya beberapa grup yang bolehlah teman-teman bergabung gitu. Ada beberapa tema juga yang silahkan teman-teman boleh pilih gitu. Oke, sekarang saya mau berbagi tentang talent mapping ya. Jadi kalau tulisan saya di buku Gara-Gara Talent Mapping itu memang tentang perjalanan saya menemukan talent mapping, kemudian bagaimana saya mengaplikasikan talent mapping itu dalam keluarga dan dalam keseharian saya lah gitu.
Judulnya itu mengejar kebermanfaatan dan kebermaknaan diri gitu. Jadi judulnya agak serius ya. Walaupun kalau ketemu saya tuh jauh dari serius saya orangnya. Saya suka kalau orang bilang suka apa cekikikan ya, suka ketawa gitu ya, suka rame lah gitu. Terus saya mau cerita tahun 2016 di bulan Mei itu saya ketemu sama Abah. Luar biasa lah, itu sebuah pertemuan yang luar biasa. Saya pikir itu memang juga rezeki dari Allah. Saat itu saya masih ingat banget gitu ya, Abah tuh pakai baju batik abu-abu gitu, abu-abu hitam. Terus yang paling saya ingat waktu beliau berseloroh dan itu semua orang yang hadir pada saat itu tuh tertawa gitu, dan itu buat saya hal yang apa ya, jadi highlight ya, karena itu kena banget gitu. Jadi Abah tanya gitu kan, percaya nggak bahwa kita semua unik gitu. Terus teman-teman yang hadir tuh bilang kan, iya percaya gitu kan. Terus kata Abah, nah kalau kita semua unik, berarti kita semua tuh berkebutuhan khusus, kata Abah gitu. Terus semua kita kan ketawa gitu ya, pada saat itu yang hadir tuh semua ketawa gitu. Terus saya juga, ya, Masya Allah gitu kan, berarti Abah tuh paham gitu, maksudnya semua kita tuh ya memang berkebutuhan khusus, karena kebetulan juga saya bergerak sehari-hari kan di menemani anak-anak ABK ya gitu, walaupun sekolah saya juga menerima anak-anak yang bukan kebutuhan khusus gitu, karena memang sifatnya inklusi. Jadi anak-anak yang non ABK dan yang ABK tetap bergabung gitu. Dari situ terus kemudian berlanjut dari apa pemaparan Abah gitu kan, banyak hal-hal yang saya tuh merasa ih keren banget gitu, apalagi kan yang saya dapat Abah itu seorang direktur gitu ya, sebelumnya seorang direktur di beberapa perusahaan, tapi merasa ada kegelisahan gitu ya dalam hidupnya, ada yang kurang nih gitu. Sampai kemudian Abah menemukan talas mapping gitu. Terus kan keren banget ya gitu kan, seorang kalau kita ngukur kesuksesan dari harta ya kan, dari tahta, itu kan Abah Rama udah punya semuanya loh gitu ya kan. Tapi kok bisa ada yang masih yang enggak apa ya, maksudnya masih ada yang belum ada gitu, masih ada yang belum puas dalam hatinya gitu. Sampai Abah mencari terus gitu, dan saya pernah baca gitu ya bahwa di usia yang ke-70 tuh Abah tuh merasa bahwa Allah memang menitipkan ini gitu ya sebagai jalan Abah gitu untuk memberikan kebermanfaatan gitu, talent mapping ini gitu. Saya tuh makin, oh ya Allah gitu, kayaknya kayak saya menemukan insight baru gitu kan. Saya sudah lama percaya bahwa yang namanya sukses itu tidak selalu terkait harta, tahta gitu ya, apalagi saya orang relating gitu ya. Bakat saya di area relating rata-rata merah kuning, sementara yang lainnya itu abu-abu hitam. Jadi saya di bagian thinking sama bagian relating. Suka mikirnya dikit aja gitu. Cuma kebanyakan saya di area relating. Jadi saya memang suka berhubungan dengan orang gitu, suka rame lah sama orang. Terus ketika bertemu dengan Abah itu saya merasa ya Allah, iya ya, maksudnya kok klik banget gitu, karena saya di usia 40 itu saya merasa gini, saya berdoa gitu, memang berdoa khusus gitu, bahwa ya Allah berilah jalan kebermanfaatan supaya saya tahu nih, supaya hidup saya itu makin bisa bermakna lah, makin berwarna lah gitu ya. Kan sebelumnya kan saya bergerak juga memang di sebuah PAUD gitu ya, kemudian urusannya tuh cuma urusan sekolah, urusan keluarga gitu. Jadi di kepala saya tuh cuma mikir, ini bagaimana sekolah berjalan, bagaimana bagaimana anak-anak di rumah beres, itu aja gitu. Sementara kalau untuk masyarakat dan sekitarnya ya sebisanya aja gitu. Saya nggak terlalu mengejar lah gitu. Tapi ketika ketemu konsep talent mapping ini, itu saya ketemu insight baru gitu. Maksudnya, ya Allah, Abah usianya udah segitu aja masih mikir gitu. Maksudnya, ayo bermanfaat, ayo bermakna, ayo jadikan hidup. Pokoknya pesan Abah tuh yang paling saya ingat, jadilah orang yang bermanfaat gitu kan. Itu dalam banget buat saya maknanya gitu kan. Terus setelah ikut talent mapping ini kan sebetulnya bagian rangkaian saya mempelajari pendidikan berbasis fitrahnya Ustadz Hari ya. Jadi di fitrah bakat itu gitu. Saya dan teman-teman di Aceh kemudian membentuk komunitas home education Aceh gitu. Terus berlanjut ke komunitas-komunitas berikutnya gitu. Dan itu akhirnya jadi wadah saya selaku orang relator, saya menemukan memang wah bener deh, asik banget gitu kan. Makin ini sih saya percaya gitu, maksudnya tidak ada orang yang sempurna gitu kan. Allah menitipkan kelebihan pada kita atas kekurangan orang lain, kemudian Allah juga menitipkan kelebihan orang lain atas kekurangan kita, ya karena untuk saling menyempurnakan gitu. Bukan karena kita sempurna gitu, tapi karena kita bisa saling menyempurnakan. Itu saya percaya banget gitu.
Terus kalau buat saya dan suami, saya percaya bahwa yang namanya hidayah itu dicari. Jadi nggak ada orang yang dapat hidayah itu kalau cuma nunggu. Gitu. Jadi hidayah itu harus dicari. Dan saya juga percaya bahwa bagian dari Allah memberikan hidayah ini karena saya, suami juga masih terus mencari, belajar. Bahkan sampai sekarang juga kami masih terus belajar terus gitu, nggak mencukupkan diri bahwa kami sudah tahu, sudah ini, enggak lah, kami masih belajar sifatnya gitu. Dari belajar itu ya saling mengajarkan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, makanya itu sebab juga saya juga selalu ingin dari sesi belajar saya ini juga saya mengajak teman-teman, yuk sama-sama belajar. Ini saya sedang nulis, yuk teman-teman sama-sama nulis, suka gitu, suka ngajak gabung-gabung gitu. Karena memang bakat terkuat saya, 7 bakat terkuat itu, kalau teman-teman yang sudah kenal talent mapping pasti tahu ini area relating abis gitu ya. Saya relator yang pertama, kemudian saya includer, saya developer, saya harmoni, kemudian saya ideation, kemudian saya baru yang terakhir itu connectedness gitu. Jadi memang disiplin saya itu di nomor keempat. Jadi relator, includer, developer, disiplin, harmoni, ideation, dan connectedness. Hafal ya, nanti kalau teman-teman jadi santri talent mapping pasti hafal. Nah itulah, jadi kalau orang yang tidak mengenal bakat gitu ya, sering juga kasihan lah sama saya. Maksudnya kasihannya gini, kasihan ya, maksudnya nggak sering baper tuh, maksudnya nggak sering maksudnya sering disakitin orang nggak sih gitu. Kayak gitulah gitu, karena memang kan orang relating tuh orang-orang yang suka berperasaan ya kan, suka maksudnya mikirin orang dulu gitu. Karena saya harmoni juga otomatis akhirnya saya ya gitu, teman-teman yang di grup kontributor pasti paham lah saya kayak mana kan gitu. Jadi setelah saya mengenal ya memang bakat terkuat saya itu, ya saya juga nggak apa-apa gitu, karena memang ketika saya mengikuti talent mapping di awal itu nawa itu awalnya itu memang untuk anak-anak gitu, untuk saya memetakan bakat anak, karena saya waktu itu merasa sudah menemukan diri saya sudah nyaman juga dengan profesi yang saya jalani gitu ya sebagai pengelola sekolah PAUD inklusif. Saya itu sudah merasa bahwa inilah tempat saya gitu, saya sudah merasa bahwa ini misi hidup saya gitu kan, untuk bisa anak-anak ABK ini bagaimana bisa maju sama dengan teman-teman anak-anak yang kebanyakan gitu, atau anak-anak yang non ABK gitu. Saya meniatkan diri untuk mencari cara bagaimana memetakan bakat anak-anak di rumah gitu. Nah, ketemu talent mapping ini bikin saya pede. Akhirnya anak saya itu tidak sekolah yang pertama gitu ya. Anak saya yang pertama itu memang berkebutuhan khusus, walaupun berkebutuhan khususnya masih dalam spektrum yang ringan ya, karena seiring usianya keaktifannya itu berkurang gitu. Anak saya kalau dalam labelnya mungkin attention deficit hyperactive disorder gitu ya, ADHD. Tapi makin ke sini gitu, itu alhamdulillah hiperaktivitasnya juga makin berkurang gitu. Cuma kalau untuk dia disekolahkan itu tetap akan jadi masalah karena memang dia rentang fokusnya tidak seperti anak kebanyakan gitu. Nah, setelah ketemu konsep talent mapping, ketemu pendidikan berbasis fitrah, saya tidak menyekolahkan formal anak saya, tapi memberikan dia berbagai aktivitas kegiatan gitu ya. Dulu saya pakai ininya Pandu 45 gitu. Tapi setelah usia sekarang kan udah 15 ya, saya sudah mulai makin menyempitkan aktivitas yang memang dia benar-benar minati gitu. Dan dia sudah memang saya ketahui bahwa sudah talent mapping ya. Jadi saya tahu bahwa ini PSP-nya mana nih, PSS-nya mana nih ya. PSP itu personal strength potensial ya. Jadi memang berdasarkan potensi atau bakat, statement itu berarti berdasarkan minat gitu. Jadi saya sudah mulai memetakan, kamu ikut aja yang ini karena kamu memang ada minatnya gitu. Nanti bisa saling dirasa-rasa keluar nggak potensinya gitu, sesuai nggak dengan hasil talent mapping kamu gitu. Dan anak saya di usia 15 sudah pede gitu ya, maksudnya kemarin membranding diri sebagai catch behaviorist atau ahli perilaku kucing gitu. Setelah magang di pet shop, kemudian juga sudah mulai menerima klien gitu ya untuk mengatasi berbagai perilaku kucing-kucing peliharaannya gitu, karena kan ada kucing yang suka buang pipis sembarangan gitu ya, ada kucing yang memang agresif seperti itu. Jadi dia sudah mulai ya menangani klien-klien lah, dan sudah pernah juga menjadi narasumber di radio gitu kan, kemudian presentasi di beberapa kegiatan gitu. Itu sudah dia lakukan gitu. Walaupun setelah pandemi ini kan tidak lagi menemui klien ya, karena kan kalau yang namanya kita menemui klien itu kita harus lihat kucingnya. Pandemi ini otomatis kan dia harus
mengurangi untuk ketemu dengan orang, dan akhirnya dia menemukan lagi dunia barunya gitu. Dan itu memang sudah ada di strength clusternya itu, bagian animating itu memang dia merah juga gitu. Jadi sekarang sedang mencoba jadi YouTuber gacha gitu. Itu untuk anak saya gitu ya. Alhamdulillah lah. Nah, untuk saya pribadi ya, setelah saya bergiat di beberapa komunitas gitu, saya juga tahun 2019 kemarin memberanikan diri membuka sekolah berbasis minat bakat, berbasis fitrah ya. Itu sekolah Kasya Fleksi Aceh namanya. Gitu. Jadi kurikulumnya didesain unik, 40%-nya itu akademik, kemudian 60%-nya itu kelas-kelas bakat gitu. Jadi saya mendatangkan maestro-maestro, teman-teman kecil ini, saya memanggil siswa saya itu teman-teman kecil. Teman-teman kecil ini saya petakan di mana minat bakatnya, kemudian saya tanyakan, kamu mau belajar apa gitu, dan memang teman-teman kecil ini ya tidak semuanya anak kebanyakan gitu, ada anak-anak berkebutuhan khusus yang memang nggak bisa kita tanya juga ya, maksudnya kamu mau belajar apa gitu, tapi melainkan dari interview ke orang tuanya gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita udah kenal dari PAUD sih kita enak gitu ya, udah kenal. Tapi kalau anak-anak yang baru bergabung, otomatis saya harus menggali dari orang tuanya gitu untuk bisa mendatangkan maestro yang sesuai memang dia minati gitu. Jadi sudah beberapa anak sih yang memang akhirnya nemu gitu ya. Misalnya kayak anak yang bergabung kemarin itu sudah 12 tahun, memang kecerdasannya di bawah rata-rata, kemudian juga dia kesulitan dalam verbal, tapi dia suka menyanyi. Bayangkan kesulitan verbal, tapi dia suka tampil menyanyi ya. Terus saya datangkan maestro yang bisa mengajari dia gitar dan menyanyi gitu. Jadi artis lokal di Aceh lah saya datangkan. Alhamdulillah gitu. Jadi teman-teman yang maestro ini kan orangnya terlente nih ya. Ketika datang ke tempat saya gitu ya, ke sekolah Kasya ini kan anak-anak berkebutuhan khusus, dengan maaf ya, air liurnya kadang masih perlu dibantu untuk ngelap gitu ya. Jadi ketika kebetulan artis ini juga dia presenter gitu ya, presenter di sebuah acara TV lah. Ketika dia mau tampil di TV, itu dia harus pulang dulu gitu untuk mandi gitu, karena dia merasa jijik gitu, karena sudah kena air liur apa gitu ya. Tapi setelah bergabung beberapa lama, saya dapat bocoran dari kawan, ternyata nggak kayak gitu lagi gitu. Dia sudah tumbuh kasih sayang dia gitu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu. Maksudnya, oh masya Allah, maksudnya sudah ada bonding lah gitu. Terus teman-teman kecil yang ABK juga sudah mendapat kepercayaan diri, walaupun dengan keterbatasan menyanyi, udah pede tampil di depan teman-temannya bernyanyi, petik gitar walaupun belum, seperti itulah kira-kira yang saya lakukan bersama teman-teman di Aceh ya gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman cerita saya gitu ya bersama Talents Mapping. Saya sangat bersyukur sekali gitu. Maksudnya dalam episode hidup saya di usia yang ke-41 berarti saya kenalan Talents Mapping. Memang saya percaya Allah tuh pasti akan kasih jalan sesuai dengan niatan kita. Bismillah gitu. Teman-teman makanya yakin doa yang terbaik gitu ya, doa yang tulus gitu, persembahkan kepada Allah, insya Allah pasti kasih jalan, gitu. Saya kalau ngomong agak terharu. Itulah saya mau terima kasih sama Abah, mungkin Abah masih gabung, Bah? Masih. Iya, Bah. Terima kasih banyak ya, Bah ya. Berkat Abah lah gitu. Jadi karena memang berkat Abah dan Talents Mapping ya, saya pribadi juga akhirnya terus terpacu lah untuk meluaskan kebermanfaatan, kebermaknaan gitu ya. Bahkan mungkin sekarang tuh sampai bingung gitu karena saking banyaknya komunitas itu saya gabung gitu kan, sampai yang tadinya dulu nggak kebayang gitu. Saya kan kalau sama alam kan kurang ya Bah ya, karena saya kan besar di Jakarta gitu. Jadi tapi sekarang saya gabung di komunitas hutan wakaf di Aceh gitu. Jadi gini, kita tuh terlibat dalam inisiasi wakaf untuk menyelamatkan hutan di Aceh besar supaya ada sumber air tuh tetap ngalir gitu, karena Banda Aceh itu kan sumber airnya tergantung dari Aceh besar. Kalau hutan dibabat dari area Aceh besar ini, otomatis kita kesulitan air di Banda Aceh gitu, dan itu inisiasi dari teman-teman di hutan wakaf. Saya tergabung di situ. Jadi berkat Talents Mapping itu saya makin ya Allah, kayaknya ini komunitasnya bagus gitu, supaya saya bisa terus ke komunitas wakaf buku itu gitu. Jadi sampai suami tuh, jangan terlalu banyak juga gitu. Karena
dikontrol juga karena kesanggupannya kan takutnya sakit atau apa gitu ya. Tapi saya merasa karena saya relator includer itu ya Bah ya, happy aja gitu sih selama menjalani ini gitu. Alhamdulillah gitu. Ya Abah, makasih banyak Bah ya, berkat Abah, berkat talent mapping, saya merasa hidup saya makin bermakna, makin bermanfaat lah insya Allah gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang belum kenalan sama talent mapping bisa, ayo segera gitu. Ini banyak teman-teman praktisi di sini, boleh silakan hubungi salah satunya yang paling dekat dengan teman-teman lah. Terus boleh miliki bukunya. Ya Bah ya, buku Gara-Gara Talent Mapping alhamdulillah sudah 654 pemesan di PO batch pertama, ini sekarang sudah dalam PO batch kedua. Silakan teman-teman boleh hubungi salah satu kontributor gitu kan. Yang mudah saja buat teman-teman untuk hubungi. Makasih. Mana Mbak Umi? Hadir Mbak Esti. Ya makasih Itu aja Maaf ya kalau kepanjangan ya ya. Ini kalau udah ngomong. Ya, makasih Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih banyak Abah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Esti yang sudah berbagi cerita mengenai gara-gara talent mapping dari berbagai macam sisi sampai cerita tentang aktivitas yang sudah dilakukan sekarang di Aceh. Nah, buat teman-teman yang belum mengikuti tes talent mapping, kalau penasaran mau ikut boleh, tidak ada kata terlambat. Jadi tidak perlu, usia saya sudah 30 nih, udah 40, atau bahkan udah 50 tahun, bisa nggak ya? Silahkan, masih bisa untuk, tes, tidak ada kata untuk terlambat. Kalau pengen coba yang gratisannya dulu, boleh, tinggal diklik di temubakat.com, nanti bisa keluar hasilnya berupa ST30, teman-teman di Santri Talent Mapping siap untuk membantu teman-teman untuk membedah sebenarnya seperti apa sih, hasil dari ST30 tersebut. Baik. Ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, dan dari tadi yang sudah angkat tangan ini Mas Furkon Rizal. Boleh Mas Furkon silakan di-unmute mikrofonnya untuk memberikan pertanyaan. Oke, atau belum? Baik, nanti kalau Mas Furkon sudah hadir boleh langsung memberikan pertanyaan ya. Oke, sepertinya tadi kepencet. Baik, sebelum masuk sesi pertanyaan, kita door prize dulu boleh? Kita ada hadiah dari Mbak Esti, Sang Ratu Antologi kita, memberikan buku spesialnya. Juga Pak Lukman memberikan buku spesial kita. Jadi, saya punya pertanyaan buat teman-teman semuanya. Katakan siap ketika teman-teman sudah siap menerima hadiah, boleh di kolom chat. Oke, apakah sudah siap menerima door prize? Waduh, semangat banget nih, senang banget nih malam ini. Seru banget. Iya. Baik, pertanyaannya adalah, siap-siap ya. Berapa jumlah kontributor buku Gara-Gara Talent Mapping? Oke, yang kontributor nanti kita skip ya. Oke, jawabannya adalah 37. Oke, Bu Esti silakan dicek siapa yang duluan jawab nih, Bu. Kayaknya udah cium-cium nih yang jawab duluan nih. Ya, di sini ada Bu Lina dari Jogja yang duluan menjawab dan betul. Oke, selamat Bu Lina mendapatkan hadiah dari Bu Esti. Sebuah buku yang nanti akan diberikan kepada Bu Lina langsung dari Aceh ke Jogja. Wow, ya, selamat banget ya. Makasih Bu Esti. Iya, Japri ya nanti ya Bu ya. Oke, siap. Oke deh. Baik, pertanyaan kedua. Apakah Bu Esti mau memberikan pertanyaan atau teman-teman kontributor? Apa ya? Apa judul? Boleh. Ya, apa judul tulisan saya? Tadi saya ada sebut sih gitu. Oke, apa judul tulisan Bu Esti di buku Gara-Gara Talent Mapping? Kalau Gara-Gara Talent tadi judul bukunya ya, ini judul tulisannya. Oke, tebak-tebak aja. Siapa tahu gitu ya. Oke, ada lagi? Itu sudah ada yang betul tuh. Oh, sudah ada yang betul ya? Oke.
itu Bu Lina lagi tapi ya mengejar kebermanfaatan tapi nggak lengkap. Ini Belum lengkap. Putri Nur Fauzia mengejar kebermanfaatan dan kebermaknaan diri. Iya ya betul. Putri Oke. Nur ya. Coba Oke. dibantu cek teman-teman betul nggak Mbak Putri ini yang Ya, Mbak Putri mengejar kebermanfaatan dan kebermaknaan diri ya. Iya, Jadi insya Allah selamat Mbak Putri mendapatkan 1 buah buku dari Pak Lukman ya. Nanti akan diberikan. Judul bukunya adalah, nanti saya berikan ya, saya agak lupa tadi judulnya, tapi nanti karangan Pak Lukman ini ya. Jadi nanti akan dihubungi oleh Pak Lukman kepada Mbak Putri. Oke teman-teman, silakan yang ingin bertanya kepada kontributor kita mengenai pengalaman-pengalaman mereka tentang talent mapping, boleh? Silakan. Oke, ya judulnya Lorong Hikmah dan Petualangan. Oke, terima kasih Pak Lukman. Nanti akan diberikan kepada Mbak Putri Nur Fauzia. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mbak Putri nih, sambil menunggu pertanyaan lainnya. Bagaimana sih sebenarnya menerapkan connectedness, bakat connectedness dalam sehari-hari? Mungkin teman-teman yang punya bakat connectedness di sini bisa membantu gimana sih wujud connectedness ini dalam sehari-hari? Atau mungkin langsung Abah saja kali ya, biar langsung dari Abah. Monggo, Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Putri. Saya masih bingung mengaplikasikannya bakat connectedness dalam sehari-hari ini seperti apa nih, Mbak? Pertanyaan susah banget ya. Karena saya nomor 1 connectedness juga, cuma kan tidak bisa satu bakat lalu satu aktivitas, nggak bisa. Yeah. Gitu. Connectedness itu lebih banyak digunakan di daerah as servicing, banyak digunakan di sana gitu. Cuma salah satu ciri connectedness kan kita artinya adalah everything happen for a reason. Jadi apapun yang terjadi itu pasti ada alasannya gitu. Jadi belum tentu ke aktivitas. Yang jelas saya itu kalau terima buku, kalau terima apapun juga ya mau ada kesulitan kayak itu saya selalu balik ini maksudnya apa sih gitu. Everything happen for a reason. Gitu. Jadi saya bagi saya sih mudah banget menerima mau rezeki mau musibah bagi saya ya itu aja diterima saja. Kalau rezeki syukur, kalau musibah terus istighfar segala macam gitu. Jadi belum tentu harus ke aktivitas. Cuma kalau ke aktivitas masuknya ke daerah servicing masuknya. Gitu. Jadi begitu Mbak Putri, jadi lebih kepada bagaimana memaknai setiap kejadian yang ada. Jadi mungkin tadi Mbak Putri bilang suka belajar. Kenapa ya saya suka belajar? Nanti biasanya di situ akan menemukan penyebab keterhubungan satu sama lain ya. Ya kan ada siapa sih Steve Jobs ya. Sebelum wafat dia kan bilang dia bilang itu connecting the dots. Jadi dalam hidup itu ada titik-titik yang bisa kita kaitkan, kita hubungi nanti terkait sama ke depannya kemana sih gitu. Ada itunya, ada semacam garisnya lah. Gitu. Jadi benang merahnya ini apa sih sebenarnya dari setiap kejadian yang dialami. Tadi kenapa pandemi, tadi kan Mbak Putri juga bilang, saya menikmati kok pandemi ini tidak di rumah saja. Kenapa ya bisa menikmati, mungkin bisa ditarik garis merahnya di sana. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, ini boleh nggak menambahkan? Oh, boleh, silakan. Sedikit Abah ya. Nah, kalau tadi ada yang menanyakan tentang connectedness itu, ya artinya saling keterkaitan antara sebab dan akibat. Nah, kalau saya sempat membaca buku dan menggabung-gabungkan, kalau dia betul kata Abah Rama bahwa kita tidak bisa melihat satu saja, tetapi dia harus berkorelasi dengan beberapa aspek. Nah, di sini saya melihat bahwa kalau connectedness itu dia berkorelasi dengan harmoni, itu seseorang bisa berkarakter bijaksana. Kemudian kalau dia berkorelasi dengan empati dan belief, ya artinya dia tinggi, semua nilainya tinggi, atau dalam arti di antara 1 sampai 7. Kalau dia misalnya connectedness dengan empati dan belief, seseorang itu akan gemar membantu. Kemudian kalau satu lagi, kalau connectedness itu dengan interaction dan learner, dia akan bisa menjadi seorang yang penyair, pujangga, atau seseorang yang menjadi filosof. Itu aja sih gambaran kira-kira tambahan dari saya. Ya, oke. Keren. Terima kasih yang sudah menambahkan pengetahuan untuk kita hari ini. Baik, ada pertanyaan lagi tadi dari
Mbak Aisyah Ilmiah, Bu Esti sejak kapan atau sejak usia berapa mulai menulis? Silakan Bu Esti. Ya, nulis sih sebetulnya sudah sejak kecil suka nulis gitu ya. Tapi nggak pernah dipublish atau apa, cuma untuk konsumsi sendiri aja. Tapi ketika pernah juga sih ngirim tulisan gitu ke surat-surat kabar gitu karena berharap honornya untuk tambahan jajan gitu ya. Ya alhamdulillah ada gitu ya, tapi nggak pernah ditekuni secara profesional, nggak pernah ditekuni secara mendalam juga. Cuma setelah usia 40 ini gitu, alhamdulillah, makanya saya bilang setelah kenal talent mapping ini saya kayak gas gitu ya, nggak tahu lah, maksudnya saya pribadi kan saya dari kecil tuh memang sudah penyakit asma ya, jadi nggak boleh capek gitu, nggak boleh terlalu banyak, pokoknya nggak gitulah gitu. Jadi, tapi sejak kenal talent mapping saya malah kayak dapat doping gitu, maksudnya asma saya masih kadang ada gitu, tapi alhamdulillah nggak terlalu membebani gimana ya, maksudnya nggak sampai saya berhari-hari sakit gitu, enggak gitu, bisa saya atur malah kadang gitu. Jadi karena saya happy mungkin ya, jadi alhamdulillah lah gitu. Terus saya merasa progres hidup saya tuh meningkat malah sejak usia 40 ke atas gitu. Makanya kalau ada orang bilang life begin at 40 ya katanya ya, itu betul banget gitu. Saya 40 itu berharap Allah kasih jalan kebermanfaatan saya bisa meluas gitu, jangan cuma urusan kasya sama urusan rumah. Kemudian di usia 41 ketemu talent mapping, ya udah gitu, sampai akhirnya juga yang di menulis ini, saya sudah mulai punya buku sejak usia 40-an gitu, ya makin tambah terus gitu, alhamdulillah. Gitu teman-teman, jadi nggak ada kata terlambat lah, apalagi buat teman-teman yang masih usia 20-an, 30-an, nggak ada kata terlambat. Bu Esti 40 Apa? ya? 45 nih, Bah. Ya, life begin at 40 kan? Iya. Saya life begin at 60, gimana tuh? Nggak apa-apa, Bang. Enggak, Bang. Makanya kan kalau ada yang bilang, aduh usia saya sudah segini, telat gitu kan. Enggak ya, Bah, kan ya? Enggak. Itulah makanya. Ya semangat teman-teman yang belum kenal talent mapping, beneran deh. Saya bukan karena saya maksudnya karena saya praktisi talent mapping gitu, enggak gitu, tapi karena saya sudah mengalami sendiri gitu. Kemudian teman-teman banyak juga yang tercerahkan gitu. Terus kayak tadi Bu Ririn cerita, beneran banget gitu soal Pak Sutri yang kadang sudah di ujung perceraian gitu, setelah kenal talent mapping bisa hahaha gitu, ketemu setelah ternyata masalahnya gini doang toh, ada beda bakat gitu ya. Gitu sih gitu. Jadi hal-hal yang ternyata awalnya disangka rumit, setelah ketemu ternyata karena perbedaan bakat aja, itu sudah mulai melihat dari sisi yang lain gitu. Alhamdulillah lah nih Abah luar biasa nih Bang, maksudnya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi maksudnya luar biasa lah Bang, alhamdulillah lah, hidup Abah berkah sekali lah insyaallah Bang. Gitu teman-teman ya kira-kira. Iya, Masya Allah. Jadi sekali lagi tidak ada kata terlambat bagi teman-teman yang penasaran sebenarnya aku ini kenapa. Karena banyak sekali yang mengira ini tuh kekurangannya, justru ternyata ini tuh memang bisa jadi kelebihan. Jadi salah satu manfaat yang dirasakan setelah ikut talent mapping memang kita mengetahui 34 urutan bakat tadi. Jadi tahu 7 bakat terkuat, 7 bakat terlemah, akhirnya kita bisa siasati. Oh ternyata 7 bakat terlemah saya ini bisa disiasati dengan 7 bakat terkuat saya justru. Jadi nggak kelihatan banget gitu. Atau malah justru bisa jadi kolaborasi. Kemudian, nah menariknya lagi tadi disampaikan di awal oleh Abah juga bahwa ini sebuah peta, ada maps-nya. Tadi juga Bu Esi menyampaikan, saya ini orang relator, saya ini striving dan segala macam. Memang betul ketika telah di urutan 34 bakat tadi, setelah itu kita akan diberikan sebuah peta, nanti akan dibagi, apakah kita memang orang yang senang relasi dengan orang lain, ataukah kita senang mempengaruhi, kita orang yang tekunkah, atau kita justru orang yang pemikir sekali. Karena itu bisa ketahuan dari situ. Akhirnya kita bisa, ternyata saya ini memang pantas aja ya, saya orangnya gerak, ternyata saya orangnya doyannya mikir gitu. Karena ada yang seperti itu. Pantesan aja saya gerak-gerak mulu, tapi kalau disuruh mikir males misalnya. Ternyata memang saya kekuatannya di relator misalnya. Jadi bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kekuatan yang beda dengan kita, jadi saling melengkapi. Jadi memang manfaatnya luar biasa. Jadi gara-gara talent mapping tadi. Oke. Mbak Umi. Boleh. Boleh nambahin dikit nggak Mbak Umi? Oh boleh, silakan. Gini,
tadi kan ada yang bertanya mulai kapan bisa assessment talent mapping ya. Ya. Terus kemudian ada juga nanya bisa nggak TM ini digunakan untuk anak prasekolah. Karena saya ini salah satu yang mempelajari talent mapping awalnya karena ingin mengetahui anak saya, ingin mengenal anak saya. Nah, mungkin buat ibu yang anaknya prasekolah, orang tuanya dulu yang belajar talent mapping. Kalau sudah memahami talent mapping, otomatis nanti dia bisa mengobservasi anaknya. Anak terlalu kecil di assessment juga sayang gitu, kasihan. Nanti aktivitasnya terbatas. Karena orang tuanya udah berpikir, oh bakat anakku ini ya udah akhirnya hanya itu aja yang di aktivitas yang diberikan. Tapi kalau anaknya masih prasekolah kan sebaiknya memang dikenalkan dengan beragam aktivitas ya, supaya anak mengenal punya memori yang banyak tentang setiap aktivitas itu apa aja sih yang dilakukan gitu ya. Jadi mungkin seperti saya mempelajari talent mapping berawal dari ingin mengenal anak saya, ingin bisa berjalan bersama supaya jangan sampai anak saya udah bergerak kemana saya nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi bisa jadi salah satu motivasi untuk mempelajari talent mapping adalah untuk membantu anak untuk mengobservasi anak kita. Salah satunya itu seperti tadi ada yang bertanya soal yang berhubungan dengan anak. Kalau tadi kan kita lebih banyak mengenal ke diri kita masing-masing ya gitu. Tapi kalau kita pengen mengenal anak bisa berawal dari kita orang tua dulu yang mempelajari talent mapping. Kalau sudah paham, insya Allah mata kita akan lebih jeli melihat bakat anak kita sendiri nantinya. Itu Mbak Umi, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Vita. Mbak Vita ini juga salah satu kontributor di Gara-Gara Talent Mapping. Nanti akan berbagi juga di pertemuan yang lainnya. Ya betul teman-teman, ketika kita memahami diri kita sendiri, itu akan lebih mudah bagi kita untuk mengamati orang lain gitu. Jadi kalau untuk anak-anak memang mendingan ayah ibunya dulu deh yang melakukannya. Nanti kemudian ketika ke anak akan lebih mudah mengamati, oh anak saya tuh dengan aktivitas ini tuh ternyata ada perkiraan bakat ini ya, sampai akhirnya anak-anak bisa menemukan easy-nya, enjoy-nya, excellent-nya, dan earn-nya masing-masing. Gitu. Baik, masih ada waktu 1 menit lagi buat pertanyaan? Atau sudah? Oke. Ya, sepertinya sudah cukup jelas dengan penjelasan teman-teman tadi semua. Dan teman-teman kalau masih penasaran dengan pengalaman teman-teman yang lainnya, kita setiap malam minggu akan berbagi dengan kontributor-kontributor lainnya untuk melihat atau mendengar cuplikan-cuplikan kisah mengenai pengalaman mereka bertemu dengan talent mapping. Jadi teman-teman kalau masih penasaran dengan cerita 37 kontributor yang lainnya, bisa terus pantengin kita di setiap malam minggu, nanti akan ada giliran kontributor yang akan berbagi dengan pengalaman yang tentunya berbeda. Hari ini saja dari 5 kontributor kita sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa sekali. Dan bagi teman-teman yang belum sempat pemesan bukunya, jadi silahkan saja untuk bisa menghubungi para kontributor untuk melakukan pemesanan bukunya, dan mari menjadi bagian dari Gerakan Indonesia Sadar Bakat. Karena sebentar lagi kita akan mencapai 1000 pieces dalam waktu kurang dari 2 bulan. Ini sebuah anugerah yang luar biasa sekali yang kita rasakan sebagai kontributor dari buku Gara-Gara Talent Mapping. Sekali lagi kita akan simak videonya. Percayakah Anda bahwa setiap individu itu unik? Setiap dari kita memiliki misi hidupnya masing-masing. Oleh karenanya, penting untuk temukan potensi dan temukan makna hidupmu. Mempersembahkan sebuah karya dari 37 santri talent mapping di seluruh dunia yang akan mengupas tuntas bagaimana kita menemukan potensi diri melalui talent mapping. Di buku ini ada beragam profesi, beragam pengalaman bagaimana menemukan potensi melalui talent mapping. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan buku ini dan mari menjadi bagian dalam sebuah gerakan nasional Indonesia Sadar Bakat. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari cerita
sahabat kita hari ini, dan sampai ketemu lagi di minggu depan dengan kontributor yang lainnya, dengan kontributor berbeda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Umi, keren banget mantunya. Tunggu pesanannya teman-teman. Makasih Abah udah Yang dapat door prize jangan lupa langsung menghubungi pemenang dan tunggu hadiahnya ya. Terima kasih banyak. Mbak Esti terima kasih, Mbak Umi terima kasih, Abah terima kasih malam ini banyak memberi inspirasi. Sama-sama, terima kasih sudah berhadir. Ya, terima kasih Mbak Umi, Ibu Ririn, Abah Rama, Mbak Esti, Bu Ririn, Bu Arifah, ya, Bu Arifah, semuanya. Ya, dan semuanya, makasih. Ketemu lagi minggu depan. Aman, luar biasa semua. Ya, Masya Allah hebat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.